boleh. Gila ya, speaker gue memang suhu loh teman-teman ya. Yer, hidup Yer. Oi, hidup. Wah, udah connect 2? Gini aja, lo, gue bingung nih. Lo kalau misalnya nge-lag atau gimana, lo langsung interupsi aja ya. Boleh. Boleh, semoga nggak lag ya, Yer. Teman-teman, Ya, kenalin ya. Gue panggil dulu nih teman. Thank you Yer, hari ini lu hadir tempat kita ya Yer. Hari ini kita agak sedikit sopan-sopan dikit Yer. Kalau di WA biasa kita nggak pernah sopan. Karena ini di tempat ramai kita sopan dikit ya. Thank you ya Yer. Gua kasih waktu dan tempat lu langsung mulai. Kita nggak usah basa-basi. Teman-teman kita silakan Yeri untuk sharing ya. Silakan Yer. Oke. Oke, thank you ya Son ya buat undangannya ya. Saya juga banyak kenal nih teman-teman ya di Enrich Together ada Kokoh Acong ya, mana tuh dia tuh ya. Ya dan banyaklah leader-leader ya. Ada Aan juga ya, Andreas gitu ya. Nah, jadi ya hadir. Waduh, si Acong ya. Gila itu suhu gua tuh ya. Namanya hari ini Andi dia, nggak ada Acong dia. Oh, Andi. Kalau malam jadi Acong ya. Oke teman-teman, jadi ya balik lagi kalau misalnya koneksinya error atau gimana langsung aja interupsi ya, kasih tahu aja gitu ya. Jadi nanti saya coba pakai GSM gitu ya. Oke, so thank you ya buat Erison ya, buat semualah ya yang ya Erison lah terutama ya ngundang saya di sini berarti artinya Erison percaya gitu teman-teman ya, tidak menyesatkan gitu ya. Saya diundang waktu itu sama Erison baru Juni tahun lalu teman-teman ya. Di mana tuh? Yang sebelahnya Padang Merdeka itu. Bastardo. Udah tutup ya sekarang ya? Iya, Bastardo. Hah, udah tutup ya? Oh, oke. Ya bisnis di luar sana seperti itu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya bingung gitu loh. Maksudnya disuruh Erison gitu ya. Ini pada bosen nggak sih? Coba chat dong. Ini orang-orang pada bosen nggak nih dengar cerita gue gitu loh. Ya nggak sih? Lu lihat muka lu aja nggak bosen, Yer. Apa lu cerita, Yer? Aduh, ya semoga saya tidak bosan gitu ya. Teman-teman nggak bosan gitu ya. Oke ya. So teman-teman ya, jadi apalagi sih yang mau kita bahas sebenarnya nggak banyak ya teman-temannya, udah bulan-bulan segini nggak banyak yang mau kita bahas teman-teman ya. Ya pada akhirnya kita udah berkecimpung dengan corona ini udah berapa bulan? Ada 8, 6? Udah 6 bulanan ya. Ya akhirnya kita juga beradaptasi teman-teman ya. 7 bulan ya dalam kondisi seperti ini teman-teman ya. Nah, ya saya sangat terinspirasi ya kata-katanya leadernya teman-teman ya, si Erison gitu ya.
Jadi yang namanya pemenang, teman-teman, ya, mau kondisi baik, mau gimana, mau jelek, kondisi baik atau jelek, pemenang mah menang. Kalau pecundang, mau kondisinya baik sekalipun, teman-teman, tetap aja kalah, teman-teman. Ya, nah saya percaya ya, enrich together ya, Anda punya leader luar biasa ya. Jadi ya saya cuma sharingin hal-hal simpel aja, boleh nggak, teman-teman? Boleh ya. Ya Silakan, semoga bro. bisa ya dapat sesuatu lah, teman-teman ya. Nah, langsung aja saya share screen ya. Oke. Wait. Bisa nggak nih? Bisa, Ini udah bro. belum? Udah ya? Udah. Oke. Tapi kok nggak muncul layarnya? Oke. Coba. Oke. Muncul? Belum. Belum, bro. Belum. Apa gua doang yang nggak bisa lihat? Belum harusnya ya. Oke, yang lain bisa lihat nggak? Belum. Gua ada 2 device, nggak masuk. Oh, udah masuk. Oke, Yer. Udah masuk, Yer. Oke, gini aja deh. Udah masuk, Yer. Nih, Udah bentar, masuk. nih. Ini slide-nya gue ganti belum, Son? Belum. Cuma layar laptop. Bener? Cuma layar Belum laptop. ya? Nah, udah. Baru masuk, Yer. Oh, oke. Berarti ini berarti gini, teman-teman. Ini nge-lag berarti nih ya. Oke, saya ganti device dulu. Sebentar, ganti ininya. Coba, Yer. Ganti internet ya. Sebentar ya, Son ya. Boleh. Ngemeng aja, Son. Boleh, teman. Santai, bro. Santai. Teman-teman biasa lah. Kalau kita acara beginian ya, paling susah adalah di internet sih. Ya, yang biasanya sih yang paling tegang sih speaker. Dia agak sedikit spot jantung sedikit dia. Dia nggak merasa nggak enak. Malu enggak lah ya. Oke, udah aman ya. Ini udah connect ke XL nih. Semoga oke. Coba lanjut, Yer. Oke, sebentar. Tapi muka lu freezing lu, Yer. Nggak jalan. Oke, nggak apa-apa. Coba. Nggak apa-apa ya. Coba tes. Oke, Yer. Cakep, Yer. Masuk. Oke, winning the game. Ya. Nggak ada winning. Oke, mau ada. Oke, lu terlalu agak gelek ya. Nggak apa-apa, Yer. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Ya kita dengan segala keterbatasan ya nggak apa-apa lah kita ini aja ya kita lanjut aja. Oke, so teman-teman, jadi apa yang mau saya bawain adalah gimana caranya kita memenangkan pertandingan, teman-teman ya. Nah itu saya bikin khusus untuk teman-teman nih bahan ya. Semoga teman-teman dapat sesuatu lah ya untuk mengakhiri tahun ini dengan kemenangan, teman-teman ya. Oke. Wait, next. Ya, nah ini adalah profil singkat saya, teman-teman ya. Saya percaya teman-teman yang ada di Zoom ini ya, ada yang udah pernah dengar, ada yang belum ya. Saya cuma cerita simpel aja mengenai latar belakang, teman-teman ya. Jadi itu adalah latar belakang saya. Saya aslinya orang Bandung, teman-teman ya. Perantauan, teman-teman. Ya, perantauan orang Bandung gitu ya. Saya kuliahnya di Universitas Pelita Harapan jurusan Hotel Manajemen, bukan asuransi, teman-teman. Ya, jadi saya nggak ada passion di asuransi ya. Pengalaman kerja saya nggak pernah kerja yang as in kayak kerja benar-benar kerja kontrak itu nggak pernah. Itu adalah pengalaman magang atau internship dari kantor, teman-teman. Ya, jadi saya basically orang perhotelan. Ya, Arya Duta, Ritz-Carlton Hotel di Jakarta, di Kuningan ya, yang terakhir di Bali, teman-teman ya. Nah, jadi saya percaya orang bisa join Prudential itu karena latar belakang, teman-teman. Ya, tadi teman-teman kalau lihat perhatikan sandepan saya, profil saya itu bukan latar belakang anak orang kaya, teman-teman ya. Latar belakangnya benar-benar pas-pasan aja ya, tapi masalahnya keluarga besar saya kaya raya. Nah, teman-teman ya, jadi dari kecil saya kalau misalnya ngeliatin sepupu-sepupu saya tuh udah tahu kalau orang kaya tuh enak, teman-teman. Gitu masalahnya ya. Nah, jadi saya udah tahu nih kalau kaya itu enak. Nah, saya bertumbuh dengan banyak kekurangan. Nggak bisa ikutin tren-tren masa kini nih, teman-teman ya. Jadi dari dulu intinya pengen kaya. Nah, saya tahu dan saya percaya nggak semua orang seperti saya. Oke, nggak semua orang seperti saya dalam arti ambisinya pengen kaya, pengen sukses. Nggak seperti saya. Kenapa? Karena semua orang kondisi finansialnya beda-beda, finansial keluarga, latar belakang keluarga beda-beda. Tim saya kebanyakan anak-anak orang kaya, teman-teman, pebisnis yang sudah hebat di luar sana dari latar belakang orang kaya. Nah, motivasinya berbeda, teman-teman. Tapi iya, mereka akhirnya join di bisnis Prudential. Ya, nah saya ceritain ini adalah cerita saya aja nih, teman-teman ya. Jadi dari dulu pengen sukses nih, cuman bingung caranya gimana. Makanya saya kuliah di perhotelan nih ya, ibaratnya pengen sukses. Nah, saya bisa kenal Prudential tuh awalnya itu di tahun 2007, teman-teman. Ya, tahun 2007 di bulan Februari kalau nggak salah gitu ya. Tiba-tiba kakak saya
bergabung di bisnis Prudential. Kakak saya namanya Richard David, pasti pernah sharing ya di Enrich, harusnya pernah. Pernah ya? Pernah, Bro. Oke, pernah. ya. Nah, itu adalah kakak saya, teman-teman, yang rekrut saya ya. Nah, jadi tahun 2007 tiba-tiba dia join bisnis Prudential. Dia nawarin saya jadi nasabah, teman-teman. Ya. Nawarinnya simpel, teman-teman, ya, namanya kakak gitu ya. Cuman ini bagus nih produknya ya. Kamu tuh di Jakarta, mami papi kamu udah nggak jelas ada di mana gitu. Saya keluarga juga broken home gitu, teman-teman ya. Nah, jadi mami papi saya ada di mana nggak jelas rimbanya ya. Mami saya di Kelapa Gading, papi saya ada di mana? Bandung gitu ya. Ya kamu kalau misalnya kamu sakit jangan repotin lah ya kan nih, ambil program seperti ini. Ya udah saya masuk, teman-teman, 500.000 sebulan. Ya, nah itu awal saya kenal bisnis Prudential, teman-teman ya. Jadi saya adalah nasabahnya kakak saya. Nah, teman-teman, ternyata saya adalah nasabah pertamanya kakak saya, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi ya itu bersejarah lah, teman-teman ya. Nah, 2007 saya jadi nasabah. Nah, hal yang membuat saya join Prudential adalah, teman-teman perhatikan di pas saya magang itu Juni sampai Desember 2007 saya magang di Ritz-Carlton Hotel Bali, teman-teman, ya, di bagian kitchen ya. Nah, teman-teman, saya percaya di 44 partisipan, teman-teman. Ya, saya percaya 44 orang ya di Zoom ini pasti nggak ada yang bercita-cita jadi agent. Bener ya, teman-teman ya. Nah, saya juga nggak bercita-cita jadi agent nih, teman-teman. Nah, kenapa bisa jadi agent? Sebenarnya simpel. Ketika saya magang Juni sampai Desember 2007 itu waktu 6 bulan, teman-teman. Ya, kita itu bisa belajar dari dua hal, teman-teman. Belajar dari pengalaman sendiri atau belajar dari pengalaman orang lain. Nah, saya waktu itu masih umur 20 tahun, teman-teman. Saya memutuskan belajar dari pengalaman orang lain. Maksudnya gimana? Jadi gini, banyak orang penasaran di luar sana ya, habis lulus pengen kerja penasaran gitu loh, ya. Tapi saya memutuskan pengen belajar dari pengalaman orang lain. Sebenarnya masa depan kita itu paling gampang kita ngelihat rekan kerja kita yang udah di tempat kerja kita 10 tahun, 15 tahun lebih dulu, teman-teman, ya. Waktu itu saya lihat di Ritz-Carlton Bali Resort and Spa. Ya, orang-orang yang udah kerja 20 tahun, 15 tahun, saya melihat kehidupannya sorry to say tapi biasa aja, teman-teman, ya. Kendaraan ya super standar gitu loh. Aset ya sama aja gitu loh, teman-teman. Ya, saya di situ memperhatikan bahwa oke, ya, kayaknya saya kalau lanjut di industri ini ya, nasibnya kurang lebih bakal seperti itu. Itu adalah pemikiran saya ketika saya umur 20 tahun. Logik nggak, teman-teman? Menurut saya itu logik banget. Ya, menurut saya itu realistis banget, teman-teman. Ya, oke lah kalau karir bagus jadi apa sih? Ya, jadi manajer atau apa? Income berapa sih? Nah, waktu itu saya berpikir seperti itu, teman-teman. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena again, masa lalu saya pengen sukses. Ya, suksesnya kayak gimana sih? Jadi ya tahun 90-an ya rumah saudara saya tuh udah di Kemang ya. Keluar negeri tinggal sebut tanggal ya, mobilnya udah mobil-mobil Eropa, rumahnya segede bagong, teman-teman, ibaratnya ya. Jadi kayak yang seperti itu ya. Nah, makanya saya pas ngelihat kehidupan orang-orang yang bekerja di industri waktu itu 2007 ya, di tempat kerja itu, saya melihat kayak wow, kayaknya ini bukan gua banget nih. Nah, di situ saya mulai galau, teman-teman ya. Nah, saya mulai galau. Akhirnya saya pulanglah ke Jakarta tahun 2008, teman-teman ya. Pulang ke Jakarta ya 2008 melanjutkan kuliah semester terakhir ya. Nah, 2008 saya diajakin kakak saya untuk jadi agent, teman-teman ya. Pulang dari Bali diajakin jadi agent. Kakak saya udah naik pangkat tuh dari agent menjadi unit manager. Kalau sekarang udah jadi kayak AAD, teman-teman ya. Nah, ternyata saya melihat kakak saya udah naik pangkat nih, teman-teman ya. Ngajakin saya, udahlah Yer, cobalah, kamu coba apa segala macam, coba datang nih ke kantor, ya kan. Akhirnya dengan berat hati, teman-teman ya, saya datanglah ke kantor tuh bulan Januari 2008, teman-teman. Datang ke kantor pertama kali ya, Januari 2008 ya. Saya waktu itu lagi kuliah lanjutin semester 6, teman-teman ya. Datang ke kantor ya, ada speaker ya, ya ini kan meeting virtual. Waktu itu saya datang ada speaker offline, teman-teman ya, ngomongin jenjang karir 5 tahun 100 juta ya, bisnis asuransi ya, namanya agent baru, teman-teman ya. Bukan agent baru, bahkan calon agent, banyak negatifnya, teman-teman ya. Ya itu kan kalau benar, kalau enggak gimana? Banyak blockingnya, teman-teman ya. Itu mah ya asuransi gitu kan, gue nggak pernah kuliah asuransi, bukan passion gue bro gitu ya. Nah seperti itulah, teman-teman ya. Akhirnya pulang dari situ ya, Januari 2008 saya bulat memutuskan saya nggak mau join jadi agent, teman-teman ya. Nah kisahnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan lihat sekarang gitu loh ya, jangan lihat sekarang.
semua orang tuh rata-rata leader besar, rata-rata awalnya nggak mau jadi agent, teman-teman. Jadi bagi 45 orang yang ada di sini, yang masih 46 orang ya, yang masih memutuskan kayaknya gue nggak mau deh. Normal, teman-teman. Ya, bisa jadi yang begitu-begitu jadi leader besar di Prudential. Amin ya, teman-teman ya. Nah, saya nggak mau jadi agent, teman-teman ya. Hal yang membuat saya akhirnya join jadi agent adalah karena saya lagi main bola sebulan kemudian tuh ya bulan Februari ya. Saya lagi main bola, saya jatuh gitu ya. Saya harus operasi jari manis tangan kanan. Ya. Dalam kondisi seperti itu, saya bingung gitu loh ya. Saya anak perantauan dari Bandung, lagi kuliah. Saya lagi main bola di Serpong, tiba-tiba jatuh, tangan kanan jari manis pecah ya, harus dioperasi. Saya ronsen, udah gitu harus dioperasi. Dalam kondisi demikian, teman-teman, saya bingung ya, harus operasi gimana gitu loh ya kan, anak muda ya kan, nggak ada keluarga di Karawaci gitu ya. Nah, untungnya si kakak saya Richard ya, dia bilang, udahlah ya kamu operasi aja di Siloam ya, kan kamu punya kartu. Nah, saya baru ngerti teman-teman, oh kartu nih buat hal-hal beginian. Nah, banyak loh teman-teman nasabah tuh di luar sana kayak saya gitu loh, punya polis tapi nggak ngerti isinya apa gitu loh. Singkat cerita teman-teman, akhirnya saya ngeklaim ya, saya kan nasabah kan dari tahun lalu nih, saya ngeklaim ya. Nah, dari total biaya total 15 juta, Prudential cover 12 juta, lumayan loh teman-teman. Ya, di cover 12 juta. Padahal waktu itu saya cuman preminya 500.000 sebulan, teman-teman. Ya. Nah, gara-gara saya udah ngeklaim, klaimnya keluar, kakak saya ngajakin lagi, teman-teman. Ya, jadi agent. Itu saya ingat banget. Saya kecelakaan bulan jatuh itu ya, kecelakaan klaim itu tanggal 14 Februari itu. Saya masih ingat tuh, Valentine soalnya, nggak punya cewek juga lagi dioperasi. Ya, masih ingat, teman-teman. Ya. Nah, singkat cerita akhirnya ya udahlah, kakak saya ngajakin, udahlah cobain gitu ya. Nah, saya tuh apa ya teman-teman ya, tipe orangnya bisnis Prudential nggak pakai modal, bener ya teman-teman ya, nggak pakai modal, ada mentor, tapi itu aja ya saya masih pikir-pikir gitu loh ya kan. Nah, jadi agent di luar sana tuh seperti itu teman-teman ya, walaupun banyak contoh orang sukses gitu loh, banyak contoh yang bahkan kakak saya sendiri teman-teman ya, kakak saya sendiri udah apa ya, udah lumayan pada saat itu, income-nya berapa ya? Kalau nggak salah 9 juta atau 11 juta. Dan pada saat itu dia udah mau beli mobil baru, teman-teman. Ya. Nah, itu aja saya masih mikir-mikir gitu loh. Ya kan, apa iya, apa bener, apa iya. Tapi dengan berat hati, teman-teman. Ya, akhirnya saya memutuskan join. Coba-coba. Nah, jadi saya tipe agent yang seperti itu, teman-teman. Ya, join dengan coba-coba. Ya. Nah, ini adalah prestasi ya karir di Prudential ya. 2008 saya join ya, umur 21 tahun ya. Naik SUM AM ya tahun 2016 ya, founder dan KPM owner dari Mezzanine Corporation, teman-teman ya. Nah, ini adalah prestasi saya di Prudential, teman-teman ya. Nothing special ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat karir dan prestasi saya di Prudential, teman-teman. Tapi orang yang seperti saya memutuskan join Prudential tuh awalnya tuh coba-coba dan dengan berat hati. Jadi bagi 47 orang yang ada di sini ya, berat hati, galau, itu wajar banget teman-teman. Ya, itu wajar banget. Ya, saya juga seperti itu. Saya bukan tipe orang yang hebat, teman-teman ya. Bukan tipe orang hebat kayak Erison lah, kayak Acong ya. Hebat kayak Acong tuh gini, teman-teman ya. Menurut saya orang-orang kayak Acong gitu ya. Saya nggak sebutin banyak gitu ya, karena saya kan kenalnya juga kan ya Acong, Erison gitu ya. Orang kayak Acong, teman-teman, itu saya bilang itu agent setengah dewa. Nah, agent setengah dewa maksudnya gimana nih, teman-teman? Pas join udah langsung ngebom gitu loh, teman-teman ya. Prestasinya gila-gilaan. Ini saya join tuh 4 tahun nggak ada prestasi, teman-teman. Jangan ditiru ya. Nah, 4 tahun nggak ada prestasi, teman-teman ya. Jadi saya bukan tipe orang yang apa ya, yang wah hebat itu enggak, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu ya, kenapa sih ada acara-acara seperti ini atau hari Sabtu gitu ya? Sebenarnya apakah orang-orang Prudential tuh nggak punya keluarga, teman-teman? Kita punya keluarga, teman-teman. Ya, tapi kenapa kita tetap adain acara-acara seperti ini hari Sabtu? Karena simple. Kalau kita mau sukses, cara paling mudah tuh gampang, teman-teman. Cara paling mudah adalah lihat yang orang sukses lakukan dan tiru. Nah, itu caranya, teman-teman. Nah, jadi acara-acara seperti ini, si Erison nih, capek-capek nih, ya. Capek-capek ngundang saya gitu ya. Itu supaya teman-teman melihat ini orang ya, kenapa sih kok bisa di Prudential? Nah, teman-teman perhatikan hal itu dari setiap speaker. Pelajari hal apa yang menyebabkan orang itu tuh bisa gitu loh, teman-teman ya. Nah, itulah tujuan acara-acara seperti ini. Jadi 4 tahun nggak ada prestasi, saya tuh cuman modalnya tuh bodoh-bodoh ngikut, teman-teman ya. Itu modalnya saya, dan saya orangnya setia, teman-teman ya. Itu saya ya.
Nah, si Acong ya, kenapa jadi gue yang dibawa-bawa? Karena lu hebat, bro. Karena lu agent setengah dewa, karena gue nggak seperti lu gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, kisah saya. Jadi awalnya saya join juga cuma dengan oh oke, ya bodoh-bodoh ngikut aja ya. Si Richard bilang apa, saya ikutin. Richard bilang apa, saya ikutin. Ya, nggak kerasa teman-teman, tahun ini adalah tahun ke-12 saya di Prudential. Ya, kalau bisnis ini nggak bagus, ya bisnis ini tidak menghasilkan banyak, saya nggak akan mau bertahan 12 tahun, teman-teman. Ya, tadi teman-teman udah lihat profil saya, semua aset, semua biaya pernikahan, mobil, rumah, ya semuanya 100% dari Prudential. Karena saya nggak bisa mengandalkan orang tua saya maupun orang tua istri saya, teman-teman. Ya, nah itu semua 100% dari Prudential, teman-teman. Ya, oke. Nah saya next ya, teman-teman ya. Oke. Jadi yang mau saya sharing itu sedikit background, teman-teman. Ya, percayalah bahwa saya biasa aja, teman-teman. Ya, sama kayak teman-teman. Ya, sama kayak teman-teman. Saya pernah jadi agent. Ya, ngerti perasaannya jadi agent tuh gimana? Ngerti perasaannya tuh kalau di PHP-in orang gimana? Ya, saya pernah jadi agent nakal, pernah nggak? Pernah, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan coba bodoh-bodohi atau bohong-bohongin leadernya teman-teman ya. Ibaratnya leadernya teman-teman tuh buaya, teman-teman tuh kadal, jadi buaya nggak bisa dikadalin, teman-teman. Oke ya. Nah, oke, next ya. Nah ya, apa sih yang teman-teman, saya masuk ke sedikit pemikiran saya, teman-teman ya, bercampur juga dengan sedikit background gitu ya. Apa yang dicari manusia dalam hidupnya, teman-teman ya. Banyak versi, teman-teman, mencari kebahagiaan, kekayaan, dan macam-macam ya. Menurut Richard Bandler ya, co-creator dari NLP, pencipta NLP ya, kita nggak ngomongin soal religius lah ya, karena ini jawabannya ada yang religius, ada yang non religius gitu ya. Apa yang dicari manusia dalam hidupnya, kita ngomongin umum aja, teman-teman ya. Menurut Richard Bandler, teman-teman, yang dicari manusia adalah perubahan ya, change, perubahan. Perubahan apa, teman-teman ya? Manusia senantiasa menginginkan perubahan. Saya percaya teman-teman ada di Zoom ini pasti juga menginginkan perubahan. Perubahan akan kehidupan, let's say, yang lebih baik, income yang lebih baik, perubahan mindset yang lebih baik ya. Nah, perubahan apa? Contoh, orang pasti pengen sehat secara intelektual, pengen fisik lebih sehat lagi, berubah dari yang biasa menjadi baik, teman-teman ya. Secara emosional, spiritual, pengen berubah jadi lebih baik. Leisure, nah ini contoh, teman-teman ya. Kita pengen banget nih liburan ke Bali, ya kan, ke mana, ke Paris, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Orang-orang di Bali, orang-orang di Paris itu udah bosen di tempat mereka sendiri. Mereka pengen liburannya mungkin malah ke Indonesia. Orang-orang di Paris tuh pengen liburan ke Indonesia. Nah, itu artinya bahwa semua orang senantiasa menginginkan perubahan, termasuk hal leisure seperti ini, teman-teman. Ya, semua orang menginginkan perubahan dalam hal materi maupun kontribusi, artinya dia buat orang lain, teman-teman. Ya, nah, jadi semua orang menginginkan perubahan, pastinya perubahan yang lebih baik. Saya percaya di Zoom ini pasti semua dari kita pengen perubahan lebih baik ya. Waktu tinggal 3 bulan, gimana teman-teman ya. Nah itu ya nanti kita akan bahas. Semua orang pasti pengen perubahan yang lebih baik. Kalau teman-teman berjuang sampai dengan akhir tahun, teman-teman akan mendapatkan perubahan itu, teman-teman ya. Oke, next ya. Nah, pertanyaan mendasar orang dewasa muda nih, teman-teman ya. Ketika saya beranjak dewasa, teman-teman ya, ada yang coret-coret ya. Tenang, teman-teman. Wah, marah nih sama saya nih. Son, tolong Son. Ya. Nah, share aja, share lagi. Lu stop okay. share lagi. Oh gitu. Oke. Udah? Share lagi? Ya, share lagi. Oke. Biasa. Ya. Sip. Oke, pertanyaan mendasar orang dewasa muda. Ketika saya beranjak dewasa, teman-teman, ya, dengan keluarga yang standar, biasa aja gitu ya, keuangan pas-pasan ya, dikit lagi hampir jatuh. Maksudnya gini, teman-teman. Saya tuh papi saya itu tuh dokter ya, dokter. Tapi nggak bisa ngelola keuangan yang gimana. Kita hidup penuh dengan keterbatasan, teman-teman ya. Saya kuliah di UPH bukan berarti saya anak orang kaya. Karena saya benar-benar maksa ke papi saya. Papi saya bisa kuliahin saya dengan cara dia pinjem-pinjem uang, teman-teman. Ya, nah, jadi ketika saya beranjak dewasa, teman-teman, ini adalah pertanyaan yang saya ajukan. Bisa nggak sih saya jadi orang sukses? Saya percaya banyak dari kita bertanya hal seperti ini. Bisa nggak sih kita tuh jadi bagian dari orang-orang sukses? Ya, udah terbiasa, let's say mungkin ada teman-teman yang udah terbiasa hidup biasa-biasa aja dari lahir sampai dengan sekarang. Mungkin ada pertanyaan terbesit, bisa nggak sih saya jadi orang sukses? Ini adalah pertanyaan yang saya selalu tanyakan dari dulu, teman-teman. Ya, waktu dulu ya. Kenapa ada sepupu saya bisa sukses gitu loh, ya, anak orang kaya gitu loh. Kenapa saya enggak? Ya kan, seiring berjalannya waktu saya semakin bertanya hal ini. Dari dulu hidup gini-gini aja, padahal orang tua juga udah kerja keras. Papi saya kerja keras, teman-teman, luar biasa. Tapi hidupnya gini-gini aja, kita ya keluarga gitu loh, teman-teman.
Apa benar saya ditakdirkan untuk jadi orang biasa-biasa aja? Ya, itu yang saya tanyakan, teman-teman ya. Ada yang bertanya seperti itu? Ya boleh. Monggo kalau bisa ada monggo di chat, teman-teman ya. Ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan, teman-teman. Ya, karena saking pengennya sukses gitu loh waktu dulu, teman-teman ya. Nah, kebanyakan orang, teman-teman ya, saya berbicara dengan agent-agent saya maupun dengan orang tua dari agent-agent saya maupun dengan om tante gitu ya. Teman-teman, ternyata banyak orang, menurut banyak orang, sukses itu tuh banyak loh orang yang bilang bahwa sukses itu suatu hal yang jauh, nggak terbayangkan, nggak mungkin tercapai, hanya milik orang-orang tertentu dan hanya milik orang yang punya hoki, teman-teman. Ya, banyak orang berpikir seperti itu. Banyak yang akhirnya pasrah dan akhirnya nerimo. Nah, nerimo adalah kondisi di mana bingung caranya sukses gimana, akhirnya dia nerima kondisinya, ya udah gini-gini aja lah. Ya, mungkin ini jalannya dari Tuhan. Ya, nah banyak teman-teman, termasuk saya waktu itu. Ya, teman-teman perhatikan, bagi teman-teman yang punya anak, ya, anak teman-teman itu tidak bisa milih dia dilahirin di mana. Ya, seperti saya dulu nggak bisa memilih saya dilahirkan di mana, teman-teman. Saya dari kecil pengen sukses. Kita berempat, saya 4 bersaudara ya, laki-laki semua, saya anak paling kecil, kita semua 4-4 di Prudential full time gitu ya. Tapi kita waktu dulu, teman-teman ya, kita tuh pengen sukses banget gitu loh, pengen kaya gitu loh. Tapi yang namanya anak kecil, teman-teman, itu nggak bisa milih dan nggak berdaya. Yang bisa kita lakukan akhirnya cuma nerimo, teman-teman. Jangan sampai teman anak-anak kita cuma bisa pasrah nerima keadaan kita saat ini yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi anak-anak kita. Ya, saya dulu akhirnya cuma bisa nerimo, ya udahlah, gitu loh, teman-teman. Ya, nah, oke, next ya. Nah, ini ada satu cerita nih, teman-teman. Ya, jadi ini contoh ya, contoh. Banyak orang memutuskan nih, teman-teman, ikut seminar pengembangan diri untuk agar bisa menjadi orang sukses. Ya banyak ya teman-teman ya, seminar ya banyak inilah ya contoh-contoh seminar motivasi teman-teman ya. Nah contohnya ikut seminar seperti ini ya. Kenapa? Pengen berubah hidup teman-teman ya. Sang motivator pun memberi ceramah nih agar memiliki impian yang jelas untuk berani bermimpi dan bekerja keras sekeras berdoa untuk dapat impian. Ya, biasa motivator seperti ini ya. Nah, biasanya orang awam kalau pulang dari seminar motivasi semangat nggak teman-teman? Pasti semangat. Ya, semangat teman-teman ya. Nah, orang itu juga pulang dan semangat teman-teman ya. Nah, jadi karena seminar motivasi ya harus kerja keras. Banyak orang memutuskan mencoba untuk kerja keras, teman-teman ya. Nah, ini kita coba ya kita analisa nih, teman-teman ya. Karena ini adalah yang terjadi dengan keluarga saya nih waktu dulu nih ya. Nah, karena bekerja keras nggak kenal lelah nih, teman-teman ya. Ini contohnya ceritanya nih ya. Nah, bos pun jadi sayang sama dia. Bahkan memberikan garansi kenaikan gaji kepada orang ini sebesar 15% fix per tahun ya. Nah, jadi karena dia kerjanya bagus, dikasih nih teman-teman ya, kenaikan gaji 15% setahun, teman-teman ya. Nah, contoh misalnya orang itu umur 26 tahun, dikasih fix 15% setiap tahun. Kenaikan gajinya jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Nyentuh tuh di umur 35 nyentuh income atau gaji 25 juta lah kita bulatkan, ya. Kenapa? Karena dia ikut seminar motivasi dan dia bekerja dengan baik, teman-teman ya. 15% per tahun fix, teman-teman ya. Nah, yuk kita lihat nih, kita analisa, teman-teman ya. Contoh misalnya ya di umur 26 income 7 juta, biaya hidup berapa? Contoh biaya hidupnya 5 juta, teman-teman. Karena masih belum merit ya. Nah, di umur 30 income-nya 12,25 nih, teman-teman. Nah, pertanyaannya, biaya hidupnya di usia 30 kira-kira berapa, teman-teman? 11,5. Nggak mungkin 11,5 juta. Iya, bisa 11,5 ya, bahkan bisa 12 ya kan? Ya, ini contoh ya. Let's say biaya hidup 11 juta, teman-teman. Ya. Kok biaya hidup 11 juta? Ya iyalah, teman-teman, ada inflasi dan kebutuhan makin lama makin meningkat. Nah, contoh di umur 35 nih, income 25 juta dibulatkan. Ya, biaya hidup emang tetap 11? Nggak mungkin, teman-teman. Biaya hidup pasti makin lama makin naik. Let's say 23 juta sebulan. Kok biaya hidupnya makin lama makin naik? Iya, teman-teman, expense meningkat karena kan merit. Bawa anak orang nih, teman-teman. Persiapin merit kan butuh duit. Ya kan, biaya hidup bertambah, membiayai orang tua belum lagi, ya kan, orang tua pensiun kita yang biayain, contoh seperti saya, ya, cicilan kan bertambah, beli rumah, beli aset dan lain-lain, teman-teman, ya, belum lagi biaya kehamilan, biaya lahiran, ya kan, biaya anak, pendidikan anak, ya kan, inflasi, kebutuhan lain-lain, make sense ya, teman-teman ya, banyak di luar sana seperti itu loh, teman-teman. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa kita harus perhatikan income kita naiknya berapa persen, jangan lupa biaya hidup juga naik, teman-teman. Ya, biaya hidup juga naik nih. Ya, nah kita harus memperhatikan hal seperti ini. Ini adalah yang dulu saya perhatikan, teman-teman. Ya, dulu saya perhatikan ketika saya belajar dari pengalaman orang lain. Saya ngelihat contoh bos saya di tempat pekerjaan yang dulu gitu ya.
saya ngelihat gitu teman-teman, income-nya misalnya 20 juta, ya kan? Kenapa nggak punya aset? Ya wajar, karena biaya hidupnya juga lebih tinggi, teman-teman. Kan umurnya juga lebih tinggi. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, nah jadi teman-teman ya, kita lihat ini ya. Setelah kerja keras bertahun-tahun, ya keadaannya tuh tetap gitu-gitu aja, teman-teman. Ya, nah income naik, tapi biaya hidup juga naik. Jadi tetap gitu-gitu aja. Berapa banyak yang seperti ini di luar sana? Banyak loh, teman-teman. Ya, termasuk kondisi keluarga saya waktu dulu, ya papi saya waktu dulu. Ya, nah teman-teman, apa sih yang salah sebenarnya? Ya, kondisi seperti ini apa yang salah, teman-teman? Ya, ini adalah permasalahan banyak orang. Ya, banyak orang nih, teman-teman, bilang harus melakukan pengelolaan uang yang benar dan melakukan penghematan yang tepat. Ya, banyak orang bilang hemat pangkal kaya, teman-teman. Ya, nah, apakah benar, teman-teman? Ya, ini ada satu orang yang menurut saya ini oke banget, teman-teman. Namanya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki bilang, it's more important to grow your income than cut your expenses. It's more important to grow your spirit than cut your dreams. Teman-teman, ternyata yang harus dilakukan, yang salah adalah apanya sih, teman-teman? Bukan income-nya, teman-teman. It's more important to grow your income than cut your expense. Percuma, teman-teman, kita cut expense kita. Ya, saya waktu itu udah pernah nyoba ya. Kan waktu itu saya menikah tahun 2014 sama istri saya gitu ya. Pengeluaran kan gede nih, teman-teman ya. Saya coba bilang ke istri saya, coba itu tuh kok kita dulu income sekian, kita nggak bisa nabung nih. Sekarang income lebih tinggi, kenapa kita tetap nggak bisa nabung ya? Coba di list, teman-teman. Saya coba list sama istri saya. Coba kita list. Biaya ini, ini, kita bayar apa aja sih? Duit kita tuh larinya kemana aja sih? Teman-teman coba list. Boleh coba list, teman-teman. Ya, teman-teman akan menemukan satu fakta ya. Nggak tahu ya, kalau saya nggak tahu dengan teman-teman. Kalau saya tuh, saya nggak yang hidup mewah hedon gimana, teman-teman. Ya, setelah saya coba list, teman-teman, bingung mau hematin di mana, teman-teman. Bingung mau hematin di mana. Jadi solusinya benar-benar cuma satu, teman-teman. Ya, grow your income, teman-teman. Nah, kondisi seperti ini, income naik tapi biaya hidup naik. Ya, tetap gitu-gitu aja. Yang salah di mana, teman-teman? Menurut saya yang salah adalah kendaraannya, teman-teman. Kendaraan apa nih maksudnya? Bukan mobil, bukan maksudnya. Kendaraan pekerjaan kita. Itu yang salah, teman-teman. Ya, kendaraan kita nggak cukup cepat untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup kita, teman-teman. Ya, itu yang terjadi, teman-teman, di luar sana. Ya, kendaraan. Nah, teman-teman, ya, prudential itu ibarat kendaraan, teman-teman. Ya, ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan nggak tanya, lu bisnis apa? Kalau prudential lu masuk surga, enggak, teman-teman. Ya, at the end of the day, makanya saya selalu ngomong ke agent-agent saya, kalau teman-teman mau fanatik, jangan fanatik sama prudential, teman-teman. Fanatiklah dengan impian kita. Baru kita cari nih kendaraan yang tepat untuk mengantarkan kita ke impian kita. Ya, kalau prudential kendaraannya, nah barulah bolehlah teman-teman ya tekunin tuh ya, fanatikin lah ibaratnya gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Apakah prudential merupakan kendaraan yang tepat untuk kita dan keluarga kita? Semua tergantung teman-teman. Ya, saya nggak mau bahas. Oh iya, bisnis ini kita ya, semua speaker pasti punya perspektifnya sendiri-sendiri, teman-teman. Ya, bisnis tanpa modal, ya, bisnis yang bisa dijalankan saat ini, ya, bisnis yang nggak ada risiko. Teman-teman udah bosan pasti dengar hal itu, bener ya, teman-teman ya. Dengan segala keunggulannya, bukannya prudential jelek, bukannya saya nggak mau bahas, bukan. Tapi semua udah, teman-teman pasti udah tahu bahwa bisnis ini luar biasanya kayak gimana, ya. For your information, bagi teman-teman yang belum tahu, ya, tahun lalu saya speaker di Bandung, ya. Tahu nggak teman-teman? Let's say perusahaan-perusahaan besar seperti multinational company, let's say BCA, apa namanya, Unilever, ya, Telkomsel dan lain-lain, teman-teman. Direksinya itu kira-kira mungkin 10 sampai belasan, teman-teman. Saya nggak tahu ya. Nah, orang-orang yang bisa punya income 100 juta ke atas, itu tuh cuma level direksi ke atas, teman-teman. Ya, ya berarti di satu perusahaan multinational company paling cuma berapa, teman-teman? Di Prudential, per tahun lalu aja udah lebih dari 1.500 orang punya income di atas 100 juta sebulan. Ya, itu untuk menggambarkan Prudential seperti itu, teman-teman. Satu perusahaan. Ya, nah, apakah prudential kendaraan yang tepat? Saya mau bahas dari segi ini, teman-teman. Ya, karena percuma saya ngomong sesuatu gitu ya, atau leader-leader yang lain ngomong sesuatu. Ya, menurut saya, teman-teman, ya, menurut saya cari jawabannya bukan di orang lain, teman-teman. Ya, dari informasi yang orang lain berikan, cari jawabannya di dalam diri kita.
untuk kita menentukan apakah Prudential kendaraan yang tepat atau enggak nih, teman-teman ya. Nah, maksudnya gimana? Coba review dulu di mana posisi kita sekarang nih, teman-teman ya. Kita bukan anak kecil lagi, teman-teman ya, yang bisa ditipu-tipu kayak macam MLM gitu loh, ya kan. Taruh duit 30% profitnya gitu. Coba kita review dulu teman-teman ya, kita udah cukup dewasa. Kita review dulu di mana posisi kita sekarang untuk mencapai goal dalam hidup, yaitu namanya equity ya. Kepekaan akan apa yang dilakukan sekarang. Maksudnya gini teman-teman. Teman-teman semua yang ada di Zoom ini pasti punya goal dalam hidupnya ya. Nah, bukan cuma masalah teman-teman punya goal ya. Ketika teman-teman punya goal, teman-teman harus ada equity, yaitu kepekaan. Maksudnya gini, gue udah sampai mana ya dalam hidup ini untuk mencapai goal gue udah sampai mana ya? Ya, itu namanya kepekaan, equity. Nah, coba kita cek teman-teman, ya. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ke dalam diri kita. Nah, kita yang nanya, teman-teman. Udah kerja berapa lama nih? Usia kita berapa lama untuk kita mencapai goal kita, teman-teman. Ya, saya ngeliat anak saya, ya, yang paling gede aja, tahun depan udah masuk SD, teman-teman. Saya masih ingat dulu dia baru bisa ngomong kayak gimana. Ya, cepet banget waktunya, teman-teman. Erison aja anak udah mau 4, teman-teman. Ya, cepet banget ya kan? Ya, cepet banget tuh, ya kan? Bentar lagi 4 tuh dia tuh. Speaker bebas. bebas Son. Ya. Ya, jadi cepet banget teman-teman. Ya, kita harus lihat ya berapa lama kita, ya berapa income yang udah kita miliki, teman-teman. Berapa banyak aset yang udah kita miliki, teman-teman. Aset untuk apa sih? Untuk kita tinggalkan nanti, let's say ke anak cucu kita, ya kan? Udah kasih berapa banyak untuk orang tua, teman-teman. Ya, apa kita malah masih tergantung sama orang tua? Apakah pasangan hidup anak kita udah happy dengan standar kehidupan saat ini? Ya, ini bukan saya tanya. Coba teman-teman tanya ini ke dalam diri teman-teman. Berapa banyak waktu yang kita habiskan sehari-harinya untuk orang yang kita cintai? Berapa banyak impian yang belum tercapai? Berapa banyak waktu yang tersisa, teman-teman, untuk kita mewujudkannya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke diri saya. Ya, karena lebih penting apa yang kita tanyakan dan kita katakan ke dalam diri kita dibanding apa yang orang katakan ke kita. Semua orang, semua leader ngomong Prudential is the best, Prudential bagus, gini gono. Dulu saya pas saya jadi agent bundle, saya udah sampai tidak termotivasi dengar seperti itu, ya. Udah jadi motivasi, teman-teman. Kenapa? Udah bosen dengar orang ngomong Prudential is the best, bagus banget tanpa modal ini ono. Gak ngefek juga, teman-teman. Hal yang membuat saya sadar, ya, kenapa akhirnya saya memutuskan saya mau berjuang di Prudential adalah karena pertanyaan-pertanyaan dan perkataan-perkataan yang saya coba lontarkan ke diri saya. Saya coba tanya, ya, lu hidup mau bawa kemana? Ya kan, lu income mau berapa? Oke, lu lupain Prudential, lu mau ngerjain apa? Ya, bisa punya income yang seperti yang lu pengen, lu mau gimana? Ya, nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke dalam diri saya. Dan it works, teman-teman. Ya, dibanding leader motivasi, ya kan, orang lain itu leader kan ibaratnya orang-orang luar, teman-teman. Ya, mendingan kita yang tanya ke dalam diri kita dan jujur ke dalam diri kita. Kita udah happy belum dengan kondisi kita saat ini, teman-teman? Ya, coba cari jawabannya di dalam diri kita, teman-teman. Ya, nah, dulu saya bilang ya, wah banyak banyak yang mengatakan jalanin sesuatu yang lu passion, ya passion. Nah, teman-teman, saya mau jelasin passion versus profession. Ya, karena saya dulu sempat bertanya-tanya di sini, ya kan, saya passionnya apa? Passionnya saya jalan-jalan main bola gitu, ya kan, nggak mungkin juga jadi tour leader gitu loh, ya kan pengen kaya juga ibaratnya, seperti itu contoh ya. Nah, teman-teman, bagi orang yang let's say mungkin kita bertanya passion, ya kan, harus yang passion, teman-teman, ada bedanya antara seniman dengan pebisnis, teman-teman, ya. Seniman mengerjakan apa yang dia sukai, sementara pebisnis melihat peluang, teman-teman, ya. Nah, yuk kita lihat. Teman-teman tahu brand ini? Ya, namanya Wacoal, ya. Wacoal. Wacoal ini jual apa nih, teman-teman? Ya, jual minuman, jual apa, teman-teman? Ya, teman-teman pasti tahu, ini di mall banyak, teman-teman. Ya, merek-merek ini, ya, merek Wacoal, ya. Nah, ini merek pakaian dalam pria atau wanita? Ini merek pakaian dalam wanita. Khusus apa? Wanita. Oke, nah, teman-teman, bagi teman-teman yang nggak tahu Wacoal ini, hampir di setiap mall merek ini ada. Oke, saya asumsikan orang yang punya bisnis ini orang kaya raya, teman-teman. Ya, nah harusnya Wacoal didirikan sama seorang wanita, teman-teman. Ya, tahu nggak pendirinya siapa? Pendirinya itu cowok, teman-teman. Dulunya buka toko kelontong. Ya, pertanyaannya ketika dia membuat bisnis pakaian dalam, teman-teman, pertanyaannya, dia passionate nggak mengenai pakaian dalam wanita?
Oh, Pak, kenapa Pak Bapak mendirikan perusahaan ini? Oh, karena gue passion banget. Kalau ngeliat BH tuh, ya, aduh, gitu ya, kayak Erison gitu ya. Aduh, ya, ngelihat celana dalam wanita tuh, aduh, gitu. Gue passion banget. Gak mungkin, teman-teman. Itu sakit, teman-teman. Ya, gak mungkin. Kenapa dia mendirikan Wokol dan dia sukses kaya raya? Karena dia melihat peluang, teman-teman. Ya, dia ngeliat apa? Peluang. Itulah pebisnis, teman-teman. Ya, nah contohnya teman-teman, orang yang punya bisnis batu bara, ya ditanya kenapa lu bisnis batu bara? Gak mungkin dia passionate batu bara, ngeliat aduh itemnya item gerang tuh keren banget, batu kali tuh keren banget. Gak mungkin, teman-teman, karena dia lihat peluang. Bisnis pengelolaan limbah, banyak orang kaya dari pengelolaan limbah. Gak mungkin dia karena passion, teman-teman. Kalau nyium limbah tuh kayaknya gue bersemangat banget. Gak mungkin, teman-teman. Ya, bisnis bahan bangunan, wah dia passionate gitu. Gak mungkin, teman-teman. Paku bentuknya kayak gimana? Gak mungkin passionate. Ya, pipa plumbing dan lain-lain, teman-teman. Ya, nah jadi ada bedanya antara seniman versus pebisnis, teman-teman. Ya, nah makanya Richard Branson dia bilang, if someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Saya berharap kita punya passion yaitu membahagiakan keluarga kita. Passion saya adalah membuat keluarga saya bahagia, teman-teman. Ya, asuransi bukan passion saya, teman-teman. Tapi passion saya adalah menciptakan kekayaan untuk bikin keluarga saya bahagia, teman-teman. Ya, nah ini adalah Yasa Singgih, teman-teman. Ya, founder dari Men's Republic. Ya, dia nulis di sebuah di Instagramnya hal yang bagus banget menurut saya, teman-teman. Ya, quarter life crisis, teman-teman. Ya, dia cerita soal passion, teman-teman. Ya, dia cerita nggak minta uang jajan sejak umur 15. Ya, saya hanya dibiayai sampai SMA, S1, S2 sudah membiayai diri saya sendiri. Ya, sudah menghidupi diri sendiri plus support orang tua. Dia bahkan udah ngasih orang tua. Ya, bukan karena orang tua nggak mampu, keluarga saya berkecupan, tapi ini komitmen saya sendiri untuk bertanggung jawab sama hidup saya dari muda. Nah, teman-teman, perhatiin paragraf kedua. Kalau pilihannya passion atau duit, maka saya akan pilih duit dulu. Saya realistis. Saya nggak bisa egois milih passion karena saya mikir besok makan apa, akhir bulan gajian karyawan gimana, semester depan uang kuliah gimana, dan lain-lain, teman-teman. Ya, nah lihat ya, ini nih yang dibulet-buletin. Seringkali passion sama dengan overrated. Kadang anak muda ya terutama ya, terlalu mengagung-agungkan kata passion, padahal hidup masih empot-empotan. Nggak mau kerja dulu kalau nggak sesuai passion. Ini dia ngomong ya, Prat, kecuali duit nggak berseri, bebas deh. Ya, nah ini ya yang dibuletin lagi ya. Orang tua kita kerja puluhan tahun nggak pakai passionan demi menyekolahkan anaknya, nggak pakai teori self love, kerja aja. Kadang bekerja dalam kondisi kepepet untuk diri sendiri ataupun orang yang kita sayang bisa menentukan ego. Ya, nah ini ya yang dibuletin lagi tuh ya. Sekali-kali coba tanya pengusaha sedot WC kenapa jalanin itu. Mungkin nggak jawabannya, oh iya karena saya passion banget nyedot WC. Karena passion saya ada di tinja. Setiap kali nyedot tinja, saya merasa bergairah dan berdaya. Hehehe. Ya kali gitu ya, kata dia. Oke. Nah, ini adalah cuitan seorang yang masih muda ya, yang dia mengerti, teman-teman. Ya, bahwa seringkali passion is overrated, teman-teman. Ya, kita sebagai anak muda seringkali kita bilang, passion, gue nggak jalan Prudential karena nggak passion, teman-teman. Ya, seringkali passion overrated. Ya, nah kita harus lihat, teman-teman. Ya, orang tua kita kerja puluhan tahun nggak pakai passionan, teman-teman. Dia punya tanggung jawab, dia dewasa, teman-teman. Ya, nah terus dibilang do what you love, teman-teman. Ya, follow your passion. Banyak orang bilang seperti itu kan. Follow your passion, success will follow. Ya, kalau menurut saya kurang setuju, teman-teman. Ya, kurang. Kenapa? Teman-teman perhatikan orang-orang ini. Ya, Cristiano Ronaldo, teman-teman. Ya, kalau orang bilang follow your passion, success will follow, kita telan mentah-mentah. Passion up, lu apa main bola, jadi pemain bola, success will follow. Sebenarnya saya nggak setuju. Kenapa, teman-teman? Kalau kita mau sukses, udah bukan ngomongin passion. Ya, sukses nggak bisa hanya mengandalkan passion semata, teman-teman. Ya, menurut saya sukses nggak bisa hanya mengandalkan passion semata. Orang main bola, ya, kalau dia mau sukses, udah nggak ngomongin passion. Kenapa? Karena kalau kita cuma ngomongin passion, teman-teman, ya, dia nggak akan mau main bola di suhu 0 derajat, teman-teman. Pemain bola Eropa, ya, kalau kita perhatikan, teman-teman, ketika dia ditarik keluar, ya, dia diganti, teman-teman. Nggak kayak kita, teman-teman, kita langsung buka baju. Dia pakai jaket, teman-teman. Mereka bertanding di suhu 0 derajat, teman-teman. Ya, untuk bisa sukses, nggak cuma ngomongin passion, butuh kerja keras, pengorbanan, teman-teman. Ya, itulah yang Ronaldo lakukan, teman-teman. Yang pesepak bola sukses lakukan seperti itu. Ya, di tengah siapa namanya Ed Sheeran, teman-teman. Ya, bukan cuma ngomongin passion musik,
teman-teman. Untuk sukses di industri itu, dia harus berjuangnya gila-gila. Udah nggak ngomongin passion. Kadang-kadang passion bahkan bisa hilang di tengah jalan ketika dia mengejar kesuksesan. Termasuk Hotman Paris, teman-teman. Ya, udah nggak ngomongin passion, teman-teman. Itu ngomongin dedikasi dan kerja keras. Jadi menurut saya, follow your passion, success will follow. Sebenarnya tergantung, teman-teman. Ya, sukses nggak bisa hanya mengandalkan passion semata, teman-teman. Ya, tapi kerja keras, teman-teman. Ya, nah, teman-teman, ya. Jadi tadi kita belajar mengenai vehicle, teman-teman. Yang salah mungkin adalah vehicle-nya. Dan banyak orang pengen ngomongin passion. Ya, passion aja nggak cukup, teman-teman. Ya, butuh satu komponen terakhir, ya, untuk final sprint ini, teman-teman. Ya, apa yang membedakan orang sukses dengan orang yang nggak sukses? Orang yang akhirnya bisa prestasi, bisa sukses di Prudential dengan orang yang nggak sukses. Yang membedakan adalah si yang terakhir, teman-teman. Ya, ini adalah bagian terakhir nih. Ya, yang membedakan adalah komitmen, teman-teman. Ya, orang bisa sukses di Prudential. Ya, walaupun lagi corona, ada yang sukses, ada banyak, teman-teman. Ya, saya kenal dengan banyak orang. Ya, Edison juga udah gila produksinya, teman-teman. Ya, yang sukses adalah orang yang punya komitmen. Ya, Napoleon Hill bilang, desire is the starting point of all achievement. Teman-teman mau join di Prudential, ya mau sukses, semuanya butuh desire. Ya, nah tapi yang membuat kita mencapai kesuksesan itu bukan cuma desire, bukan cuma passion, ya, tapi komitmen. Turns desire become reality, teman-teman. Ya, kita ngomongin komitmen khusus orang dewasa. Ya, nah ini adalah bagian terakhir yang mau saya berikan ke teman-teman, ya, karena kita udah masuk final sprint, teman-teman, ya. Ujung-ujungnya orang yang komitmen lah yang menang, teman-teman. Untuk menggambarkan komitmen, banyak orang selalu ngomong gambar paling tepat adalah mengenai pernikahan, teman-teman. Ya, karena yang namanya pernikahan, menurut saya one way ticket. Ya, mau di depan ada apa, komitmen is komitmen, teman-teman. Ya, nah pertanyaannya, teman-teman, bagi orang yang mau menikah, ya, bagi orang yang sudah menikah, apakah kita berkomitmen dengan orang yang tepat? Itu dong, ya kan? Kalau kita memutuskan komitmen, apakah kita berkomitmen dengan orang yang tepat? Ya, sama kayak kita berkomitmen di bisnis atau pekerjaan kita. Saya percaya semua orang yang ada di sini, let's say yang masih kerja di luar sana, pasti punya komitmen di pekerjaannya. Nah, pertanyaannya, apakah saya berkomitmen ya di tempat yang tepat saat ini? Ya, itu yang perlu kita tanyakan, teman-teman. Ya, komitmen hanya untuk orang dewasa. That's why, teman-teman, ya, menikah itu hanya untuk orang dewasa. Kenapa? Karena hanya orang dewasa yang mengerti arti komitmen. Ya, makanya orang yang bisa sukses di Prudential hanya orang dewasa menurut saya, teman-teman. Ya, hanya orang dewasa yang berani berkomitmen dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dan tindakannya, teman-teman. Ya, karena yang namanya komitmen memiliki dua teman baik. Ya, komitmen artinya pengorbanan dan bayar harga. Itu artinya komitmen. Ya, Cristiano Ronaldo, Ed Sheeran, ya, tadi si Hotman Paris, teman-teman. Bukan ngomongin passion, itu ngomongin komitmen. Dia berkorban dan dia bayar harga. Ed Sheeran itu bahkan sampai sempat menggelandang, teman-teman. Ya, sempat gak punya rumah, sempat homeless, teman-teman. Ya, Ronaldo itu datang latihan paling awal, pulang paling terakhir, teman-teman. Itu udah bukan ngomongin passion, ya. Itu ngomongin pengorbanan bayar harga. Hotman Paris sampai dengan hari ini masih bangun jam 5:30 pagi, teman-teman. Ya, saya baca ceritanya, teman-teman. Ya, itu udah ngomongin pengorbanan bayar harga. Dan itu cuma bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, teman-teman. Ya, nah ada tiga. Menurut saya ini ada tiga, ya. Kok arti komitmen, ya. Nomor satu, teman-teman. Ya, ini merujuk juga pada perjalanan saya di Prudential. Ya, komitmen artinya, menurut saya, nomor satu, komitmen melakukan hal yang harus dilakukan walaupun tidak suka. Itu komitmen. Ya, ini pastor saya nih ya di gereja saya, ya, dia bilang seperti ini, boys do what they like, men do what they should, teman-teman. Bocah hanya melakukan apa yang dia sukai, tetapi orang dewasa melakukan hal yang harus dia suka, hal yang harus dia lakukan walaupun dia nggak suka, teman-teman. Ya, saya percaya join Pro challenging-nya di awal, teman-teman. Ya, karena kita harus belajar dari nol. Kita udah kayak anak TK lagi dan itu nggak nyaman, teman-teman. Ya, join Prudential seperti itu. Ya, cuman balik lagi, men do what they should, teman-teman. Ya, orang join Prudential punya rutinitas baru di luar rutinitas yang sering dilakukan dan itu nggak nyaman. Ya, biasanya udah tahu pulang kerja ngapain, sekarang harus punya rutinitas baru, let's say prospek orang. Ya, itu nggak nyaman, teman-teman. Ya, tapi komitmen artinya melakukan hal yang harus dilakukan walaupun nggak suka melakukannya, teman-teman. Ya, termasuk belajar hal baru, teman-teman. Cara prospek, ya, belajar produk dan sebagainya. Ya,
mengutamakan prospek, teman-teman, daripada bermain. Ini dulu saya seperti ini, teman-teman. Join saya umur 21 tahun, teman-teman. Ya, anak umur 21 tahun masih sering main, masih sering teman-teman masih sering main apa? Masih sering clubbing, masih sering main apa namanya? Main biliar, main Dota, teman-teman. Ya, ketika saya join Prudential, saya punya rutinitas baru, teman-teman. Ya, mengutamakan prospek daripada bermain. Tergantung nih, teman-teman. Ya, kalau goalnya penting, pasti teman-teman akan mengutamakan prospek, teman-teman. Nah, karena dulu saya ngerti, saya di Prudential, saya ngejar apa? Saya mengutamakan prospek daripada bermain. Pelan-pelan saya tinggalin dulu teman-teman yang selalu ngajak saya main, selalu ngajak saya hangout. Apalagi kondisi-kondisi lagi ngejar promosi seperti ini, teman-teman. Ya, itu benar-benar saya curahin semua tenaga. Itu benar-benar saya lakukan hal yang harus dilakukan walaupun saya nggak suka, teman-teman. Ya, saya waktu tahun 2008, teman-teman ya, bulan segini, di awal bulan September, saya API masih 9 juta, teman-teman. Ya, di awal bulan September 2008. Ya, saya benar-benar baru sadar di bulan September, teman-teman. Ya, saya harus ngejar promosi, teman-teman. Ya, ini benar-benar lakuinnya tuh benar-benar banyak banget pengorbanan-pengorbanan ya, teman-teman. Ya, saya percaya kalau orang ya mau ngejar promosi, teman-teman, ya, bukan masalah cara, teman-teman, ya, tapi masalah keteguhan hati menurut saya. Ya, saya waktu itu cuma punya waktu 4 bulan, September, Oktober, November, Desember, teman-teman. Ya, API masih 9 juta. Ya, malah waktu dulu targetnya nggak kayak sekarang. Sekarang mah gampang banget, teman-teman. Ya, harus punya agent berapa? Dulu kita susah banget, teman-teman. Ya, cuma punya waktu 4 bulan. Orang yang komitmen, dia pasti bisa lewatin. Akhirnya saya lewatin nggak? Lewatin, teman-teman. Akhirnya saya promosi. Ya, cuma waktu 4 bulan. Kenapa? Karena saya punya komitmen. Saya melakukan hal yang harus dilakukan walaupun tidak suka melakukannya. Ya, dulu caranya lu ngejar cuma 4 bulan, lu ngejar promosi gimana? Saya juga nggak ngerti, teman-teman. Ya, saya cuma pegang satu prinsip, promosi adalah satu keharusan. Ya, cuma orang komitmen yang bisa lewatin, teman-teman. Saya cuma punya prinsip seperti itu. Itu benar-benar karena promosi udah satu keharusan, teman-teman. Setiap hari saya prospek, teman-teman. Nggak usah disuruh. Ya, itulah orang dewasa, teman-teman. Padahal waktu itu saya masih umur 21 tahun, teman-teman. Ya, makanya saya selalu bilang ke tim saya saat ini, ya, teman-teman, ya, kedewasaan nggak dilihat dari usia biologis, tapi dari keputusan, teman-teman. Ya, dari keputusan, ya, dari kemauan dan dari keteguhan hati, teman-teman. Ya, nomor 1, komitmen artinya melakukan hal yang harus dilakukan, walaupun kita nggak suka, termasuk prospek, teman-teman. Ya, nomor 2, teman-teman. Ya, ini termasuk taat dengan sistem yang ada, teman-teman. Karena nggak ada orang yang sukses tanpa sistem. Ya, nomor 2, teman-teman. Komitmen artinya menghapuskan kata tetapi dan menambahkan kata walaupun, teman-teman. Ya, banyak orang di luar sana bilang seperti ini, ya, termasuk tim saya yang gagal akhirnya. Bagus sih, tapi kan nggak semua orang bisa. Tapi kan gue banyak masalah. Tapi impian saya penting sih. Tapi kan susah. Tapi kan saya minder. Tapi kan saya nggak jago ngomong. Tapi kan saya nggak suka. Ya, iya sih, bagus sih. Si Erison udah capek-capek ngomong. Ya, Prudential bagus. Iya sih, selalu ya. Tapi, nah itu tuh, teman-teman. Ya, itu orang kayak gitu nggak bakal bisa sukses, teman-teman. Ya, ketika kita di altar pernikahan bagi yang sudah menikah, ngerti, ya. Apakah kamu bersedia menerima, ya? Si Erison pasti ditanya ya. Saya nggak tahu sih, harusnya Erison ditanya. Yohana sebagai istri sah satu-satunya. Saya nggak tahu si Erison jawab apa sih. Dia nggak mungkin jawab gini. Saya bersedia, tapi kalau semuanya baik-baik saja, nggak mungkin, teman-teman. I do ya I do, teman-teman. Nggak ada tuh ya menghapuskan komitmen tuh, menghapuskan kata tetapi dan menambahkan kata walaupun. Ya, say no, teman-teman. Tuh tapi itu saya sebel banget tuh. Ya, kenapa? Karena teman-teman, sukses berpola, gagal pun berpola. Ya, mau jadi orang gagal gampang. Ya, ketika dimotivasi selalu ngomong tapi, nah itu pasti tuh, teman-teman. Ya, bukan berarti orang yang seperti itu nggak bisa sukses, bisa asal berubah, teman-teman. Ya, ketika dulu saya jalanin Prudential, keseringan ngomong tapi, teman-teman, sampai kakak saya sudah enak sama saya. Ya, udahlah, Yer, kayak gini aja, Yer. Lu pikirin aja masa depan lu gimana, ya. Kamu harus tahu diri, papi kamu bukan anak orang kaya, bukan orang kaya. Kamu harus tahu diri, papi kamu nggak bisa biayain kamu. Lu pikirin masa depan lu, mau, enggak. Di situ saya ketampar, teman-teman. Ya, di situ saya benar-benar menghapuskan kata tapi dan menambahkan kata walaupun. Ya, ganti, teman-teman, kata-kata tapi dengan walaupun. Walaupun saya banyak masalah, saya akan apa? Walaupun istri nggak dukung,
Walaupun orang tua nggak dukung, walaupun lagi corona, saya tetap akan promosi. Walaupun teman-teman, katakan walaupun, ya, walaupun situasi nggak mendukung, saya harus menang. Ya, komitmen yang nomor 2, menghapuskan kata tetapi, menambahkan kata walaupun, teman-teman. Seperti orang menikah, nggak ada tapi, teman-teman. Ketika di altar nggak bisa kita bilang tapi, ya, nggak bisa, teman-teman. Ya, nah ini komitmen yang terakhir, teman-teman. Ya, komitmen artinya nerima dan menjalankan bagian sulitnya atau bagian nggak enaknya dari sebuah proses keberhasilan. Kita terima dong, ya, bagian nggak enaknya, teman-teman. Karena jalanin pro nggak semuanya enak, ada bagian nggak enaknya. Oke, saya kasih tahu enaknya apa. Tuh teman-teman, si Erison, si Acong, tuh duitnya banyak banget teman-teman. Ya, apalagi yang tahun lalunya PCC, orang lagi corona kita ditransfer 200 juta, ya kan, cash out PCC, ya. Enaknya income kita nggak turun, income kita naik. Itu enaknya, teman-teman. Enaknya kita lagi liburan, income jalan terus bahkan naik. Itu enaknya. Enaknya corona seperti ini, kita bisnis nggak keganggu. Itu enaknya, teman-teman. Tapi jangan lupa, kita bisa terima enaknya karena kita mau nerima dan jalanin bagian nggak enaknya, teman-teman. Ada bagian nggak enaknya, teman-teman. Di pekerjaan kita sebelum ini juga ada bagian nggak enaknya, teman-teman. Malah banyak nggak enaknya. Bener ya, teman-teman ya. Nah, apa? Contoh di PHP, teman-teman. Setelah berkali-kali di prospek, gak enak, yes, gua tahu, teman-teman. Erison tahu, Acong tahu, ya semua tahu leader-leader. Kenapa? Kita pernah tahu gak enak, teman-teman. Kita terima, ya. Kita cari solusi, menghapuskan kata tetapi dan menambahkan kata walaupun. Kita terima, teman-teman. Janji di cancel, klasik banget, teman-teman. Ya, kita terima. Banyak udah jauh-jauh. Saya udah contoh ya, teman-teman ya. Saya sudah nggak ikut jalan-jalan sama keluarga, nggak ikut makan dinner sama keluarga demi prospek, demi rekrut, di akhir-akhir di cancel. Sering, teman-teman. Ya, itu bagian nggak enaknya. Terima dong. Jangan nerimanya bagian yang enak-enaknya aja, teman-teman. Ya, depending. Ya kan, depending sama nasabah, depending sama prudential. Ya, maksudnya case-nya misalnya depending gitu ya, postpone gitu. Ya nggak apa-apa, itu bagian nggak enaknya, teman-teman. Ya ditolak, ini mah udah klasik. Apalagi ya, gitu ya. Dipandang sebelah mata. Ya, nah bagian dipandang sebelah mata, ya, teman-teman. Ya, lepasin gengsinya, teman-teman. Ya, buktiin, ya. Tambahkan kata walaupun gue dipandang sebelah mata, ya, gue akan terus maju, teman-teman. Harus nunggu, ya. Teman diajak sukses tapi songong, ya. Saya rekrut orang, ya, mending kaya, nggak kaya juga gitu ya. Tapi kayaknya malah dia ngerendahin gue. Gila, teman-teman. Ya, jangan kira kita para leader, teman-teman, ya, income-nya udah ratusan juta, nggak ada masalah. Jangan kira, teman-teman. Ya, kadang-kadang kita harus turunin loh ego kita, teman-teman. Ya, ngerekrut orang, teman kita, ya, yang let's say income-nya mungkin cuman belasan juta, mungkin kitanya udah ratusan juta, teman-teman. Ya, diajakin malah kitanya dipandang sebelah mata, teman-teman. Ya, lu ngapain lu jalan begitu? Buset, dia nggak tahu income kita berapa. Kadang-kadang kita juga harus turunin ego kita, teman-teman. Nggak boleh kan marah kan, sombong kan, nggak boleh. Itu bagian nggak enaknya, teman-teman. Ya, nah, komitmen artinya nerima atau jalanin bagian sulitnya. Ya, saya teringat ada satu cerita yang namanya Nabi Ayub, teman-teman. Ya, seorang yang kaya luar biasa diberkati, teman-teman. Ya, sampai satu ketika dia mendapatkan cobaan, teman-teman. Semuanya diambil. Dia sakit, teman-teman. Istrinya bilang ke Nabi Ayub, udah lu tinggalin aja Tuhan yang lu sembah, ya kan? Tuhan yang lu sembah lu tinggalin aja. Kata Nabi Ayub apa? Dia bilang seperti ini. Dia bilang hal yang simpel, teman-teman. Jangan mau terima enaknya, ya. Kalau terima enaknya kita menyembah dia, ya. Pas bagian gak enaknya kita tinggalin dia. Jangan seperti itu. Nah, itu kata Nabi Ayub, teman-teman. Saya jadi teringat cerita itu, teman-teman. Ya, sama kayak kita, teman-teman. Nerima dong dan jalani bagian sulitnya atau bagian gak enaknya dari sebuah proses keberhasilan, teman-teman. Ya, nah jadi perhatian, alert, teman-teman. Ya, leader teman-teman yang sukses, ya, yang nikmatin, ya, teman-teman jangan nyinyir, ya, jangan iri, ya, jangan ngomongin di belakang, ya, Erison, ya. Itu mah dia bisa sukses wajar lah, GBI, gendut, buncit, dan indah gitu ya. Jangan nyinyir, teman-teman. Ya, kenapa? Karena teman-teman belum lihat ya tangis air matanya di belakang teman-teman. Ya, teman-teman kalau belum tahu orang itu berjuangnya seperti apa, jangan nyinyir, teman-teman. Ya, jangan iri dengan kesuksesan seseorang tanpa tahu bagaimana dia berkomitmen dapetin kesuksesannya, teman-teman. Ya, nah contoh nih ya. Ini beberapa contoh ya saya dengan istri, teman-teman ya.
Kalau teman-teman lihat tuh enak ya Yeria ya punya aset, punya ini, punya ono, teman-teman ya. Dulu ya, om saya nih, adiknya papi saya, dia bilang ke saya dan kakak-kakak saya, nih lihat ya, kalian berempat nggak akan ada nih anak-anaknya papi yang bisa lebih sukses dari papi kamu. Kita dibilang seperti itu teman-teman. Ya, tante saya bilang, ya, lu kalau tahu di lu ngapain? Lu kuliah di UPH jauh-jauh. Ya, itu tante saya bilang seperti itu. Sepupu saya bilang, nggak jelas lu Yer, nomaden lu. Ada sepupu saya yang bilang, Yer, nih orang kaya lu nih ya, ini nggak akan pernah sukses. Ada teman-teman. Ya, kita lewatin loh ya, karena kita jalanin prudential, teman-teman. Ya, 2008 teman-teman ketika saya jalanin jadi agent umur 21 tahun, ya. Teman-teman kuliah banyak yang nyinyir, banyak yang ngejek, teman-teman. Ya, hati-hati lu kalau di telepon si Jerry lu hati-hati lu ya. Lu habis lu di prospek ya, digituin teman-teman. Ya, itu bagian gak enaknya, teman-teman. Ya, 2009 ya saya ngajar nasabah tuh udah bolak-balik Jakarta Bandung udah puluhan kali, teman-teman, ya. Di tahun 2008 nasabah terbesar saya ya satu orang dia nabungin buat istri anaknya dia dan buat dia 2,5 juta dan 4 juta memutuskan tutup polis, teman-teman. Ya, mungkin ada teman-teman yang lihat cuma 2,5 juta, cuma 2 case 2,5 juta dan 4 juta. Masalahnya gini teman-teman, dulu saya closingannya 1.750.000, 500, 500, 750, 1 juta, 500, 500. Ada 2 nasabah yang gede, 2,5 dan 4 juta, teman-teman, tahun 2008. Tahun 2009 pas saya kayak saya AAD memutuskan tutup polis, itu rasanya benar-benar kayak mau mati, teman-teman. Ya. Sakit hatinya gitu loh. Ya gila, udah bolak-balik berkali-kali, teman-teman. Ya, kita lewatin, ya. 2010 saya ke Bangka temenin agent, ya. Agent yang nggak komitmen lagi, teman-teman. Ya. Dapat cuma 40 juta API, teman-teman. Ya, nemenin agent yang sama, agent yang nggak komitmen ini ke Pelabuhan Ratu, teman-teman, juga nggak closing. Kita lewatin hal seperti itu, teman-teman. Ya, bolak-balik Cirebon, Bandung, Jakarta udah nggak kehitung, teman-teman. Ya, ini yang cukup membekas, teman-teman. Kehilangan 6 leader direct, ya, termasuk 3 sahabat dekat, ya. Nah, ini adalah saat-saat yang apa ya? Saya ngedown banget, teman-teman. Ya, teman-teman, bagi orang yang udah join di tim saya, let's say dia memutuskan nggak mau jalanin prudential lagi, saya punya dua perspektif, teman-teman. Saya berhubungan, itu ada hubungan bisnis dan hubungan personal dengan leader ataupun agent, teman-teman. Hubungan bisnis dan hubungan personal. Oke? Bagi agent yang akhirnya nggak mau jalanin pro atau leader yang let's say contoh yang seperti itu ya, leader yang nggak mau jalanin pro atau agent yang nggak mau jalanin pro lagi, teman-teman, saya mah nggak pusing. Kenapa? Simple, saya bisa nyari orang lain. Secara bisnis saya nggak pusing, tapi secara personal, nah ini yang cukup membekas, teman-teman. Ya, saya kehilangan 6, ini nggak terjadi dalam suatu saat gitu loh ya. Di total udah 6 leader direct, teman-teman. Banyak orang nggak tahu hal ini, teman-teman. Ya, tapi saya kehilangan seperti ini. Ya, sekarang saya kerajaan saya itu ada 6 agency director, teman-teman. Ya, 6 agency director langsung dan berapa ya? 38 leader total kalau nggak salah, teman-teman. Ya, 38 ya. Itu saya udah kehilangan tuh 6 leader direct, teman-teman. Ya, termasuk 3 sahabat dekat yang akhirnya ya let's say ada yang keluarganya broken home, ada yang bermasalah dengan istrinya gitu loh, teman-teman. Ada yang diajakin sama papinya terus, udahlah lu jalani bisnis gua gitulah ya. Kehilangan 6 leader direct, teman-teman. Ya, kita lewatin, teman-teman. Ini bagian nggak enaknya. Nyerah ya kagak, teman-teman. Ya, mau bisnis apa di luar sana, mau kerja apa juga ada bagian nggak enaknya, teman-teman. Ya, nih teman-teman ya, Richard ya. Tiba-tiba dia beli rumah nih untuk mami saya, teman-teman. Ya, Richard dan Devike baru beberapa bulan lalu tiba-tiba beli rumah cash, teman-teman. Ya, kok enak banget ya? Ya iya, teman-teman, enak. Ya kan? Kenapa? Karena dia udah lewatin bagian gak enaknya. Dia mau beli rumah tinggal beli gitu, nggak mikir yang panjang gimana, teman-teman. Ya, beli ya enak, iya enak, teman-teman. Karena udah lewatin bagian gak enaknya. Wah, si Yeri, si Erison, si Acong, enak ya. Income ratusan juta begini. Iya, teman-teman. Kita udah lewatin bagian gak enaknya. Pertanyaannya, apakah kita mau lewatin bagian gak enaknya? Termasuk bagian gak enaknya adalah harus berkorban. Let's say, bela-belain prospek demi apa? Promosi, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, semua tergantung keputusan kita, teman-teman. Ya, ini selesai terakhir, teman-teman. Ya, nah ini kata pastor di gereja saya, if you never commit to something, you will fall for anything. Ya, kalau kita nggak pernah komit terhadap sesuatu, kita akan jatuh untuk segalanya, teman-teman. Ya, saya percaya apapun situasi dan kondisinya,
orang yang punya komitmen, teman-teman pasti menang. Ya, pertanyaannya final sprint butuhnya apa, teman-teman? Cara mau udah banyak, yang cuma dibutuhkan adalah C yang terakhir, komitmen, teman-teman. Ya, komitmen itu yang dibutuhkan, teman-teman. Ya, kalau masalah cara, si Erikson selalu bilang, lu nggak usah sharing cara nih, Yer. Ya, lu sharingin mindset. Emang bener sih, teman-teman. Mau sharingin 1001 cara percuma, teman-teman. Kalau hatinya belum mau, teman-teman. Ya, nah, jadi sebenarnya sharing saya itu aja, teman-teman. Ya, Tenang ya. Tanya semoga jawab apa yang ya. saya sharing ini, ya inilah berguna nih, teman-teman. Ya, gue stop sharing ya, ini ya, Son ya. Oh, thank you Yer. Kita tanya jawab ya Yer. Oh, boleh. Manusia lu langka Yer. Kalau meninggal harus diawetkan dulu. Jadi harus ditanya dulu Yer. Nggak selangkah lu lah. Ya. Teman-teman silakan chat pertanyaan bagi teman-teman yang ingin tanya. Tapi sebelum orang pada chat, gua nanya Yer. Boleh dong Yer, boleh. Gua ada 2 pertanyaan pertama Yer. Membuat apa lu yang keberatan apa misalnya apa ya, kendala lu yang lu alamin yang membuat lu bener-bener down sampai waktu di awal ingin jalan Prudensial lu udahlah gue berhenti ya, itu satu. Kedua, titik di mana menyatakan bahwa bisnis ini paling bagus lu jalanin Yer. 2 hal itu gampang Yer. Waduh. Kendala itu pasti ada Yer, gue nggak mungkin nggak ada, pasti ada yang bikin lu bener-bener down. Udahlah gue give up lah. Apa mungkin si Richard terlalu nyebelin? Nah, ayo, bagaimana bro? Apa ya? Ya sebenarnya sih kalau kendala yang awal ya. Di awal ya. Ada nggak titik di mana lu mau give up? Gini sih, ini coba gua lurusin dulu ya. Kadang-kadang kalau kita bicara mau give up ya, saya tuh selalu mikir kalau give up, lu mau ngerjain apa gitu loh. Bukan berarti saya nggak bisa kerja gitu ya. Maksudnya gini. Ya GPA. IP gua tuh nggak jelek-jelek amat lah, 3,4 gitu ya. Kerja mah bisa gitu loh, ya kan? Bisa lah ya. IP 3,4 mah lumayan lah gitu loh ya. Cuman tuh gue tuh tahu gitu loh, karena kan gue kan udah lihat orang yang udah kerja puluhan tahun gitu kan di tempat kerja. Jadi selalu gue tuh kalau mau capek gitu ya, gue menurut gue ya, kalau kita capek di Prudential tuh wajar nggak? Wajar. Ya, kalau capek, learn to rest, not learn to quit, gitu loh. Jadi gue selalu mikir, ya lu mau ngerjain apa gitu loh? Karena di setiap kerjaan tuh banyak ada kendalanya gitu loh, gitu. Nah, kalau masalah yang berat banget itu tuh yang paling dongkol ya. Paling dongkol tuh yang tadi. Paling dongkol tuh yang tadi, yang nasabah itu loh, ya yang 2,5 sama 4 juta. Jadi gini, gue cerita sedikit lebih panjang tapi singkat ya. Boleh. Jadi gua tuh saya tuh punya nasabah itu tuh yang tadi 2 juta sama 4 juta itu tuh itu nasabah. Jadi sepupunya bokap ya. Dulunya kere, dulunya ngikut bokap, tapi sekarang tuh kaya raya luar biasa gitu loh. Nah, jadi untuk dapetin satu nasabah itu tuh saya tuh bener-bener ke Bandung, Jakarta. Karena dulu kan sambil kuliah nih. Ya kan lulus kuliah, skripsi, lulus kuliah, habis itu kan lanjutin lagi. Nah, dalam kondisi yang lagi kuliah, harus ngejar satu nasabah ini tuh cuma bisa setiap weekend ke Bandung, udah gitu pulang lagi ke Jakarta, ke Tangerang ya, ke UPH gitu, ke Bandung. Nah, untuk dapetin satu closingan ini, itu tuh susahnya setengah mati gitu loh. Kaya raya, tapi tuh pingpong terus gitu loh ya. Dia mau nabung waktu itu 5 juta sebulan, akhirnya nggak jadi, pingpong. Akhirnya masukin anaknya 2,5 juta. Dia ngangkat satu anak nih, anak angkat 2,5 juta. Wah, itu udah gitu pingpong lagi tuh, ya masih approach gitu loh. Di akhir closing 9 juta sebenarnya, tapi karena ini medical di 4 juta dulu ya, isutin dulu. Tahun depannya baru sapit yang 5 jutanya, kan 9 juta closingnya. Tapi pas mau sapit 5 jutanya, dia baru kecelakaan mobilnya perlu biaya besar, akhirnya batal masuk tuh. Ya, jadi 2,5 dan 4 juta. Nah, 2,5 dan 4 juta. Seiring berjalannya waktu, teman-teman, ya jadi saya tuh masih fight untuk yang 5 jutanya. Nah, di tengah-tengah lagi fight yang 5 jutanya, tiba-tiba dia punya istrinya punya sepupu tuh hopengnya Limlisya gitu loh. Wah, tiba-tiba dia jelekin, wah Prudential tuh jelek begini begitu. Ya, singkat cerita ya, setelah bolak-balik ya, akhirnya 2,5 jutanya tutup, 4 jutanya tutup, 5 jutanya batal dulu tuh. 5 jutanya batal udah lumayan ngedown. 2,5 juta tutup, 4 juta tutup. Nah,
masalahnya saya tuh bukan tip agent yang prestasi dulu gitu loh. Jadi income naik, promosi juga pas-pasan banget gitu loh. Berkurang 2,5 juta dan 4 juta itu berasa banget. Ya itu tuh dongkolnya itu loh sebenarnya. API sih bisa dicari, cuma dongkolnya itu tuh, sakit hatinya itu. Nah itu tuh memang cukup apa ya? Cukup enak lah waktu itu, pada saat itu. Gitu loh. Jadi itu adalah momen-momen yang salah satunya yang berasa gitu loh. Dan lu Quit sih enggak sih. learn Ya, to quit rest, sih not enggak. to quit ya. Learn Iya. to rest, but not to quit ya. Karena kita ya namanya manusia pasti ada namanya jenuh, ada namanya tidak termotivasi, dan itu manusiawi. Ya kita kan bukan cyborg gitu loh ya kan, bukan Terminator gitu. Kita manusia punya hati ya kan. Nasabah nolak kita nggak enak pun kita pasti ada berasa gitu loh. It's okay ya, learn to rest ya kalau misalnya memang diperlukan gitu loh. Not learn to quit gitu. Nah, titik di mana menyatakan bahwa bisnis ini bagus, bro? Titik di mana? Aduh, titik di mana ya? Ya. Titik di mana ya, Son ya? Lu jangan terlalu banyak main game God of War terus, bro. Itu udah tamat, itu udah lama. Sekarang lagi main Assassin's Creed. Titik di mana yang menyatakan lu benar-benar bagus banget, bro? Ya titik itu sih sebenarnya apa ya, kayak berkala gitu loh. Maksudnya berkala tuh. Apa titik ketika menemukan Theo? Oh enggak juga. Oh iya, gue kayaknya tahu deh, ini pertanyaan gue tahu deh. Mungkin gini. Jadi mungkin kita perlu pahami dulu kondisi ketika saya join itu umur 21. Oke. Bayangin anak umur 21 dulu, bayangin. Sekia kecil, gak dewasa, demen main, nggak ada pengalaman bisnis gitu ya, kayak gitu ya. Nah, jadi saya itu join Prudential tuh dengan pengalaman minim, mindsetnya pun agak minim, kan cuman bodoh-bodoh ngikut nih ya. Nah, termotivasi sama speaker-speaker yang apa ya, yang hebat, ya kan. Cuman hal yang membuat saya tuh di Prudential dan nggak pindah-pindah, itu adalah ketika ada speaker-speaker. Nah, ini speakernya tuh gila-gila, dalam arti di luar sana sebelum Prunya juga udah hebat. Nah, itu. Ya kan contohnya kan ya sebut aja nama lah ya. Waktu itu ada Carlos Wisri, David Gozali. Ada dulu waktu itu adalah Director of Sales Hotel di Senayan yang depannya M ya. Dan ya siapa ya? Kalau ya itulah gitu loh. Jadi di situ gue ngeliat kayak, gue sih masih umur 21 nih waktu itu, yang punya Hawk Band ya. Kalau yang punya Hawk Band itu baru belakangan join. Ya, pada saat saya dulu tuh yang itu tuh, ya, yang tadi saya sebutin. Nah, di situ saya mikir gini loh. Anak umur 21 rata-rata masih tinggi penasarannya. Pengen menaklukkan dunia. Oh, gue udah kuliah perhotelan, gue harus bekerja di hotel dong. Nah, saya tuh mikir gini, orang-orang yang sukses di luar sana itu bukan orang-orang kemarin sore nih. Orang-orang yang udah makan asam garam. Nah, dia udah sukses di luar sana, tapi ujung-ujungnya malah ke Prudential. Nah, saya mikir, kalau gitu ngapain gue buang waktu di luar sana, gitu loh. Untuk nanti akhirnya gue nyesel, ternyata di luar sana memang bisa sukses, tapi waktunya, ya perhatiannya, ke keluarga, ya kan, tersita, gitu loh, resiko bisnisnya, gitu loh. Nah, jadi di titik itu saya memutuskan kayaknya gue mendingan serius deh di sini deh. Kayaknya path-nya saya nih udah bener gitu loh. Gitu tuh. Itu momen itu sih. Soalnya itu yang membuat gue tuh join di Pro, tapi nggak mikir-mikir yang lain gitu. Lu mengaca diri lu siapa, tetapi ada orang lain dengan background yang lebih bagus, mereka aja mau fokus. Kenapa diri kita yang sedikit nggak ada apa-apa, kenapa nggak mau fokus? Gitu ya bro, maksud lu? Betul. Ya, betul. Gampang. Bro, nah ini ada pertanyaan tadi ketika lu isi sesi, gue ada satu yang agak sedikit mengganggu pikiran gue. Di September API lu 6 juta bro, bener bro? Waktu lu 2009 juta ya? Kalau nggak salah inget ya. Yeah. September 2007 jadi agent, lu mau promosi UM. Dulu UM 2008. Ya 2008 sorry ya. Waktu mau promosi UM dulu harus 300 juta dengan 4 agent masing-masing 25 ya bro dulu ya. 30. 30 sorry lupa ya. Oke. Yeah. Boleh tahu dulu bro. Tutup dengan angka naik berapa? Ingat nggak? Pribadi. Ya, total. Oh, ya 300 lebih. 300 lebih ya? Gua lupa nih berapa ya, 300 mungkin 320 atau 330, mungkin 320 mungkin ya. 320 ya.
Oke, 320. Tapi menariknya adalah dari 9 juta menjadi 320. Oke, bro? Ya. Apa yang lu lakukan hari demi hari, bro? Setiap hari ketemu orang berapa orang, bro? Itu gila, bro. Oh. Anak 21 tahun prospek ke siapa? Nah, gimana ya? Kadang-kadang ya. Monyet-monyet lu prospek gitu. Hah? Ya tikus-tikus di jalan. Ayo, bagaimana, Jadi bro? gimana ya? Itu pertanyaan. Kadang-kadang gua pun saya pun harus ini loh, teman-teman, harus ingat-ingat lagi, mikir-mikir lagi. Tapi satu kesimpulan adalah dulu ya, bagi saya tuh ya caranya gimana tuh udah nggak tahu gitu ya. Bukan nggak tahu ya, maksudnya caranya gimana prospek lah gitu loh. Nah, tapi pada saat itu tuh gini loh, teman-teman. Jadi untuk orang yang udah ngeklik banget ya, masalah tuh tetap ada, tapi bedanya tuh di respon. Bedanya tuh di responnya gitu loh. Ya kan? Prospekin siapa itu ibaratnya gini, kayak denyut jantung tuh ya. Itu tuh bukan dakduk lagi. Itu udah API. Kayak gitu loh, teman-teman. Maksudnya, saking bener-bener kepengennya banget promosi. Nah, teman-teman harus garis bawahi. Kalau teman-teman kepengen banget, leader teman-teman tuh nggak perlu motivasi, nggak perlu. Gitu loh. Dulu tuh bahkan ketika bulan September itu ya, Richard itu tuh udah enak gitu loh sama saya tuh udah kayak, aduh lu mau enggak lah. Udahlah gue angkat tangan deh. Seperti itu, Richard tuh seperti itu. Nah, jadi karena saya itu udah bener-bener mau, itu tuh saya tuh cari cara gitu loh. Prospekin siapa? Berkaki dua, bertangan dua, selain bebek sama ayam. Nah, itu ya. Iya beneran. Temen ya udah coba aja, nggak tahu kan kalau nggak dicoba gitu loh. Saudara cari lagi ya, mikir gitu loh. Selalu mikir solusinya. Solusinya ada nih di Bandung, ya udah di Bandung siapa lagi, siapa gitu loh. Ya kan? Jadi udah mikir, saya tuh nggak terjadwal dengan baik orangnya. Ya, tapi saya cuma lakuin punya prospek gitu loh. Ya mau teman, mau saudara gitu loh. Dalam kondisi waktu itu lagi kuliah semester 7 berarti ya, lagi kuliah, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada market loh waktu itu. Gitu. Jadi benar-benar cuma modal keteguhan hati gitu. Cara mah pasti ada. Gitu. Gitu sih. Kekuatan fokus ya, Bro. Fokus itu udah nemenin agent, udah wah itu gini lah. Kalau mau gue harus ingat-ingat, cuma waktu itu gue nemenin agent gue, nyokap gue sendiri tuh. Nemenin sampai ke Cirebon. Ya kan, agent gue itu waktu itu teman gue di Bandung, nasabah gue jadiin agent. Ya gue ajakin lu jadi agent apa segala macam. Akhirnya saya temenin prospek gitu loh. Ya belum lagi ngejar pribadi gitu loh. Gitu itu udah kaki di kepala di kaki itu bener-bener waktu itu. Gitu. Okay. Masih umur 21 loh, teman-teman. Ya, hebat ya, anak 21-an Sekia muka waktu di promosi juga mukanya culun-culun. Sekarang sih kayak Ekincen kalau orang bilang. Ada pertanyaan. Kalau boleh bagi pengalaman prospek yang perlu perjuangan, kata Bro Sunli, itu udah dijawab ya Bro. Yang mungkin yang paling parah adalah di Bandung bolak-balik, yang akhirnya 2,5 juta dan 4 juta akhirnya lapse ya. Ya, akhirnya. Akhirnya lapse ya. Tapi tetap learn to rest but not to quit ya. Hebat Bro. Ya. Nah Bro, lu kan diakuin memang ada leader yang hebat Bro. Bagaimana cara lu menjelaskan, bagaimana cara lu merekrut orang bahwa bisnis ini bagus Bro? Apakah ada suatu tips yang lu ngomongnya apa Bro? Pasti ada polanya Bro. Boleh nggak lu omongin ke kita Bro? Oke. Jadi gini. Nah, bagaimana Bro? Ya. Banyak orang di luar sana gitu ya nanya ke gua gimana caranya lu tim lu tuh bagus-bagus ya, maksudnya bagus-bagus itu loh. Rahasianya apa gitu? Sebenarnya nggak ada rahasia. Maksudnya nggak ada rahasia tuh gini. Bagi gua ya wajar banget orang bagus masuk Prudential. Nah, jadi leader itu cuma tiga yang harus diperhatikan seorang leader adalah visi, belief, dan action. Visi, belief, action, gitu loh. Visi, belief, action itu doang sebenarnya, gitu loh. Visinya tuh udah jelas dan mati gini lah. Ini bagi gue orang bagus join Prudential tuh bukan hal yang luar biasa nih. Ini menurut saya nih ya, karena tim saya ada yang pemilik bengkel bubut dengan luas bengkelnya aja 4.000 meter, ya kan? Ada yang di EY, ada di KPMG, ada yang di pokoknya banyak lah orang-orang hebat lah gitu yang lulusan luar negeri. Bagi saya orang-orang dengan latar belakang bagus join ke Prudential tuh bukan hal yang luar biasa. Kenapa? Orang bagus pengen pindah ke tempat yang jelek emang. Ya udah. Terus Prudential jelek. Ya Prudential bagus. Jadi wajar nggak? Kalau orang bagus mau ke tempat yang lebih bagus. Nah itu. Gitu loh. Nah, saya percaya Prudential itu bagus. Percaya banget.
gitu loh. Nah, jadi karena saya percaya what comes from the inside goes to the outside gitu loh. Itu kita ngomongin visi gitu loh. Ya kan saya percaya gitu loh dengan visi bisnis ini gitu. Nah, jadi orang bagus ke Prudential ya wajar-wajar aja. Pemilik Hokben, jadi sebut lagi ke Prudential wajar, ya kan? Ada Vice President Director PT Krakatau, gitu ya. Ke Prudential wajar, ya kan? Yang pemilik 2 pabrik garment, ya kan? Karyawan nggak kurang dari 1.000 pindah ke Prudential, ya wajar, wajar teman-teman. Kenapa? Emang apa yang salah? Apa yang aneh? Karena Prudentialnya bagus kan? Ya udah, gitu loh, gitu. Jadi Gitu, dari gitu, visi gitu. lu, dari belief lu, dan akhirnya lu melakukan action yang membuat lu rekrut tuh menjadi gampang ya, bro? Ya. Oke, Itu sebenarnya sih menurut gua ya dibilang gampang sih ya terlalu inilah ya, terlalu apa ya. Uh, ya menurut gua kalau misalnya sama kayak gini lah kayak Bong Chandra nih ya. Ini saya belajar dari Bong Chandra nih. Bong Chandra tuh dia kan sebenarnya kan ya nggak kaya ya, kere dulunya gitu loh. Dia tuh pebisnis. Ini bedanya antara mindset pebisnis dengan mindset karyawan ya. Karyawan itu harus lihat dulu baru percaya. Oh, gue digaji berapa nih? Oh, gue digaji sekian. Oke, karena digaji sekian, gue kerja nih. Beda sama pebisnis loh, teman-teman. Ya, pebisnis itu dia harus percaya dulu. Dia baru melihat. Contoh, ada satu lahan kosong. Ya, satu lahan kosong. Kita punya konsep. Kita mau bikin gedung, super blok, ya kan? Dengan profitnya bagus banget nih, ya kan? Terus kita cari investor. Oke? Nah, ketika kita cari investor, kita lagi present apa sih? Kita lagi present visi kita, bener? Ke investor kita bilang, Pak, ini ada lahan bagus sekali, ya. Visi saya mau buat ini. Ya kita meyakinkan dia untuk taruh duit nih, ya kan? Di proyeknya kita. Nah, kita kan lagi sharing apa? Sharing visi kan? Dia udah ngelihat belum? Gedungnya seperti apa? Super bloknya seperti apa? Belum lihat, teman-teman. Nah, itu bedanya pebisnis, teman-teman. Ya, jadi visinya gitu loh. Visinya gitu. Dan belief, ya percaya gitu loh bahwa itu kan yang Bung Chandra lakukan ketika dia cari investor, dia percaya bahwa ini pasti berhasil. Nah, itu. Gitu. wah, anak muda ya, gila ya. Lu kadang-kadang kalau di sini agak serius ya, Yer, tapi kalau di WA nggak pernah serius sama gua. Tergantung lawan bicara sih, Son. Oke. Teman-teman silakan tanya ya. Nah, gue bro, ini ada pertanyaan dari Acong nih ya. Katanya income lu berapa sekarang, Yer? Yang pasti gini lah, kalau si Acong itu orangnya nggak bisa dikasih tahu dia tuh. Yang pasti anak makan enak tidur lah, gitu. Betul itu ya. Cong ya, enak makan enak tidur dan gini. Paling gampang enak makan enak tidur nggak segede lu lah, Cong, nggak segede lu deh. Di atas tinggi dong, di atas tinggi udah pasti. Udah pasti di atas tinggi. Ya sebenarnya sih gini lah, ya kita ya di atas itu selalu ada langit ya. Jadi gue punya leader ya, leader. Jadi gue punya leader ya yang punya bengkel bubut itu tuh ya. Gila itu bro, gaulnya itu kalangan orang punya pulau. Gila itu, orang punya yacht. Yuk kita iseng liburan ke pulau gitu loh. Yachtnya aja itu tuh bisa 50M, 50 second. Yacht second gitu ya. Yacht yang bagus, second tuh 50M. That kind of rich gitu loh. Jadi memang kita di Prudential itu tuh income 100, 200, 300, 400, 500 juta sebenarnya, balik lagi tergantung ya. Itu nggak ada apa-apanya bro. Nggak ada apa-apanya. Itu orang ada tuh ya, Crazy Rich di Malang tuh ya. Ada istrinya ulang tahun, dibeliin tower gedung. Gila loh. Ya kan? Jadi ya memang apa ya, antara bersyukur dengan ngeliat ke atas tuh harus balance menurut saya lah. Gitu. Ya. Gitu. Tapi yang pasti nih ya. Kenapa sih lu tahu lah gini kan, banyak orang nanya, lu kan tahu ya, lu ketemu nasabah banyak yang kaya, iya, ya kan. Orang di luar Pro bisa kaya, nggak bisa kok, gitu loh, ya kan. Cuman ya untuk akses sananya nggak semua orang bisa, tapi bisa kaya nggak bisa, ya kan. Tapi saya selalu bilang, selalu kalau kita nyari duit, memang banyak bagi orang yang tahu ya. Tapi coba deh tanya orang yang income 1M, income-nya 2M sebulan. Oke, lu income-nya udah bagus banget. Masalahnya berapa orang yang lu bikin sukses? Berapa orang yang lu bikin income-nya sama kayak lu? Nah kan nggak bisa kan? Gitu. Itu adalah salah satu belief dan visi yang gue sharingin kalau gue ketemu orang yang super kaya. Kalau gue mau rekrut gitu loh. Itu salah satunya. Jadi lu membuat semua orang sejahtera ya?
Iya itu kan enaknya bisnis kita ya, maksudnya satu privilege gitu loh, bahwa kita bisa bikin orangnya, itu salah satu ini loh, itu Carol Swisri, ya itu yang cerita ya, dia kan waktu itu kan CEO di perusahaan apa gitu ya, dia lupa, gue lupa, dia bilang seperti ini loh, ya Astra atau Astra. perusahaan yang mana gitu ya, dia bilang seperti ini, kalau saya mau naikin gaji karyawan saya, let's say naikin berapa ya, waktu itu dia bilang naikin 100.000 aja, itu meeting direksi 3 hari 3 malam loh, naikin berapa? 100.000. Nah makanya dia waktu itu join ke Prudential itu dengan satu motivasi dia pengen apa ya, bahwa orang-orang tuh bisa income itu sama kayak dia gitu loh. Nah itu adalah salah satu ya yang enaknya di bisnis Prudential. Oke, gitu. Keren ya bro ya, lu lama-lama tambah wise bro. Semakin gue kenal lu semakin wise. Kalau dulu sebelaksakan, tapi jadi yang di WA beda nih ya sama di sini ya. WA beda. Materi selalu berbeda. Kata tim gue lah, materinya Yeri berbeda tiap tahun. Makanya gue lah tiap tahun harus isi dia. Ya ini kan udah MOU kan sama lu kan. Lu juga isi di Amazing sebulan sekali ya. Yer, ada pertanyaan. Prioritas lu dalam hidup sekarang apa, Yer? Dulu apakah sama waktu lu ketika lu prioritas lu join Prudent, prioritas lu apa? Sekarang apakah prioritas lu sudah mulai beda, teman-teman. Dulu apa? Boleh sharing? Beda dong. Gini loh. Oke, jadi dulu saya keluarga broken home nih, teman-teman ya. Keluarga broken home. Jadi dulu kalau misalnya kan orang kan selalu pasang video tuh, video motivasi untuk ke orang tua ya. Dulu saya karena broken home teman-teman, saya tuh sangat tidak termotivasi dengan orang tua karena orang tua saya nggak peduli sama saya gitu loh ya kan, karena broken home ya teman-teman ya. Nah sekarang kita udah berbeda ya, tapi kan dulu kan seperti itu, jadi tidak termotivasi teman-teman ya. Oke, prioritas sekarang sama dulu beda teman-teman ya. Jadi, tapi gini, saya disclaimer ya, walaupun broken home tapi kita harus bisa memaafkan teman-teman ya, karena kita akan menjadi orang yang sama seperti orang yang kita benci teman-teman ya. Kita harus bisa maafin ya, karena Tuhan udah mengampuni kita dulu nih ya. Nah kita ngomongin prioritas saat ini sama dulu bedanya apa? Dulu saya bekerja, saya berjuang untuk harga diri. Oke? Dulu saya berjuang untuk harga diri, bukan untuk cinta, teman-teman. Ya, harga diri bahwa udah bosan hidup miskin, ya kan? Dipandang sebelah mata sama keluarga besar, dari dulu nggak bisa dapatkan apa yang saya impikan gitu loh. Saya harus membuktikan bahwa saya punya harga diri gitu loh. Saya nanti dulu kan belum punya pacar, saya berjuang untuk harga diri bahwa ketika nanti saya punya pacar, ketika teman-teman punya pacar, yang calon mertua teman-teman bakal nanya apa? Bakal nanya pekerjaan lu apa gitu loh. Nah, lu kalau belum sukses di Prudential, lu bakal malu-malu jawabnya. Ya beda kalau lu udah sukses gitu loh, ya kan? Nah, jadi dulu saya benar-benar berjuang untuk harga diri, pengakuan, pembuktian. Nah, itu. Ya, balik lagi karena broken home dan masih muda gitu loh, ya. Nggak ada cinta kasih orang tua tuh waktu itu nggak ada gitu loh. Nah, itu dulu gitu loh ya. Tapi seiring berjalan waktu ya Tuhan pulihkan hati saya, ya saya akhirnya pacaran, punya istri gitu loh, ya kan. Menemukan apa ya, cinta dalam hidup tuh dalam arti anak-anak saya, istri saya. Prioritas berubah banget teman-teman. Sekarang saya berjuang demi apa? Demi cinta, benar-benar demi cinta. Maksudnya demi cinta tuh gini. Saya nggak perlu dimotivasi saat ini, ya. Nggak tahu ya. Untuk orang yang punya cinta buat istri dan punya buat anak ya, kita nggak perlu dimotivasi harusnya. Karena mau dimotivasi apa? Lu apa nggak mau ngasih yang terbaik, benar-benar terbaik buat anak istri lu, gitu loh. Nah, apalagi saya dulu banyak hal yang nggak bisa saya dapetin ketika saya kecil, dan saya nggak mau terjadi itu sama anak saya, gitu loh. Ya uang sekolahnya aja sekarang sebulan ini gotiau teman-teman. Ya nanti SD kalau nggak salah 90 juta setahun kalau nggak salah, atau 85 saya lupa deh. Ya di Hope tuh ya, di Hope Academy ya, SPH-nya di itu di Puri gitu loh. Jadi benar-benar saya tuh sangat termotivasi untuk ngasih yang terbaik gitu loh buat anak sama istri gitu loh ya. Ya puji Tuhan lah kemarin istri lagi apa ya, lagi ya nih suka nih tas nih gini gono gini. Istri lagi hamil gitu loh. Istri lagi hamil. Agak istri lu lagi hamil kali. Lu cek dulu deh. Ya istri saya kemarin lagi lihat tas gitu loh, ya kan. Istri saya orangnya kayak saya, keluarganya nggak apa namanya, nggak apa ya, nggak kaya gitu loh, ya kan. Pengen banget sukses dari dulu sama lah kayak saya. Nah intinya kemarin istri saya lihat tas gitu, tas Hermes gitu loh, ya kan. Harganya berapa? 230 lebih lah, 230 lebih. Istri saya bukan orang bodoh lah, saya percaya, saya tahu istri saya bukan orang bodoh. Ya udah, kamu bener-bener mau, gila, gua nggak tega teman-teman. Ya bener-bener gue nggak tega gitu loh. Udah lu belilah. Nah bukan masalah Hermes ya, memang
apa ya, itu barang fana lah teman-teman ya, barang fana yang cuma just a thing gitu loh, tapi bukan masalah barang ya teman-teman ya, di atas langit masih ada langit, cuma bisa kasih Hermes, orang bisa kasih lain, bukan masalah itu, tapi saya sangat termotivasi untuk kasih tuh yang terbaik gitu loh buat istri saya gitu loh. Jadi prioritas berubah, sangat berubah teman-teman ya, sangat-sangat berubah. Saya sekarang berjuang tuh buat benar-benar buat cinta, benar-benar buat cinta. Kalau dulu buat harga diri ya, sekarang buat cinta. Tapi menurut saya itu correlate teman-teman ya, maksudnya gini, saya nggak mau saya berjuang demi cinta ya, tapi saya juga berjuang buat harga diri anak saya. Saya nggak mau anak saya dipandang rendah karena bukan apa ya, ya ibarat orang kere gitu loh, gitu sih. Luar biasa ya. Ya istri lu nggak bukan orang pinter, tapi pinter banget. Pinter banget istrinya. Maksudnya bukan orang bodoh tuh, maksudnya gini. Maksudnya gini, dia beli Hermes tuh bukan bodoh dalam arti spend uang yang nggak ngerti gitu loh. Dia tuh tahu value Hermes itu kalau secara investment tuh bagaimana gitu loh. Gitu. Bukan bucin, bukan. Ya, bukan bucin, tapi apa ya? Tanggung jawab ya, Yer. Tapi pengemis cinta. Iyalah gitu loh. Gitu. Jadi prioritas berubah. Teman-teman, kalau ada pertanyaan gue mungkin kita udah cukup malam. Pertanyaan gue cuma dua ya. Menurut lu teman-teman, menurut lu Yer ya, 2008 12 tahun di industri ini jatuh up and down pasti sering ya. Pasti juga lu sering nge-clash dengan Richard, pasti juga dong ya. Pasti juga ada sedikit cekcok sana, cekcok sini. Sering ada kendala dari awal bangun sampai akhir ini, founder juga. Menurut lu Yer, apa sih yang bisa lu kasih tips ke kita Yer? Untuk bangun bisnis ini Yer? Ini sebagai apa nih? Ya terserah, lu mau membangun bisnis ini untuk long run. Berat kan? Ini pertanyaan kita nggak ada skenario teman-teman. Dia mikir loh, beneran mikir dia. Bentar. Ini soalnya tadi dia bahas ada cekcok sama Richard. Ini jadi masalah untuk bangun agensi atau apa gitu loh. Kan ya maksudnya kendala banyak. Pasti lu sebagai leader juga pasti ada cekcok. Lu juga ada masalah. Nah, tapi lu bisa long run 12 tahun dan tetap bertumbuh. Kasih tips dong ke kita, Yer. Apa yang lu lakukan? Apakah mindset lu seperti apa? Nah, bagaimana ya? Kendala kan banyak. Kendala kan banyak banget, Yer. Iya. Seperti ya, kalau bilang, jangan ambil enaknya. Mau ambil harus lewatin hambatannya kan. Nah, untuk lewatin hambatannya perlu sesuatu hal dong, Yer. Apa yang lu punya, Yer? Untuk lu bagi ke kita. Muka lu freezing. Ya. Muka lu freezing, Yer. Gimana ya? Itu pertanyaan sebenarnya banyak versinya gitu loh jawabannya. Banyak versinya. Jadi kemarin juga si Jessica Kwan, dia WhatsApp gua, ya gue pengen belajar kayak lu nih begini. Ya ampun, lu udah hebat juga gitu kan. Cuman memang semua orang itu punya cara sukses yang berbeda-beda ya. Erikson pun punya cara sukses beda gitu loh. Dalam arti dia berjuang nemuin cara gitu loh ya, sampai akhirnya dia ketemu pola, akhirnya dia ulangin dan sukses gitu loh ya kan. Tapi memang setiap speaker itu kan beda-beda nih. Hal apa sih yang teman-teman bisa ambil dari saya? Kalau menurut saya ya, kenapa saya bisa sampai hari ini, itu memang saya tuh setia orangnya gitu. Setia gitu. Maksudnya setia tuh mungkin karena saya ada plekmatisnya ya. Plekmatisnya itu tuh jadi saya tuh nggak suka perubahan, jadi nggak suka yang gimana. Jadi saya stay aja gitu loh. Gitu. Ya, itu sih gitu loh. Ya kalau misalnya apa yang harus dimiliki, memang kalau di ujung-ujungnya gitu ya, dilihat-lihat, memang bukan saya yang hebat sih, tapi Tuhan yang hebat gitu loh. Saya tuh cuman punya iman dan pengharapan aja gitu. Jadi gini sih, saya selalu bilang kita itu terbatas tanpa Tuhan. T3, terbatas tanpa Tuhan. Maksudnya gini teman-teman, ya kita sebagai manusia banyak hal nggak bisa kita kontrol teman-teman. Ya, saya nggak bisa kontrol nasabah saya dicumi-cumiin, agent saya dicumi-cumiin, leader saya dicumi-cumiin, saya nggak bisa kontrol. Satu hal yang bisa saya kontrol adalah tindakan saya, respon saya. Saya cuma bisa berusaha melakukan yang terbaik. Nah, itu adalah prinsip yang saya pegang di bisnis ini. Ya, kita lakukan yang terbaik aja, sebisa kita, ya kan? Tapi hasil udahlah serahin aja sama Tuhan. Nah, itu membuat saya jalanin Prudential tuh nggak stres gitu loh, gitu. Karena nggak semua hal bisa saya kontrol. Dan saya tahu saya terbatas tanpa Tuhan. Ya Tuhan yang memampukan saya lah, gitu. Itu sih Son. Yer, sebelum pertanyaan gue terakhir, ada satu pertanyaan dari chat, ya harus baca lah, kasihan. Bagaimana meyakinkan pasangan yang bekerja di kantoran yang lebih menjamin dibanding bisnis kita, Yer?
Padahal dia sudah lihat bahwa Prudensial tuh banyak berhasil loh. Untuk meyakinkan pasangannya mungkin, oh dia untuk mendukung, kenapa Prudensial bagus, tapi dia nggak mau dukung. Padahal dia udah lihat. Apa yang lo lakukan Yer biasanya Yer? Oke, ini sih sebenarnya ini ya apa namanya? Ini kan klasik ya. Kita juga banyak yang agent kita yang pasangannya seperti itu gitu loh ya. Tergantung ya. Ini kita ngomongin tergantung nih. Pasangannya cewek cowok. Mungkin cewek ya, pasangannya cewek kita lihat. Ke pasangan yang percaya bahwa bekerja di kantoran lebih menjamin dibanding bisnis kita. Oke ya, kan pasangan juga kan kadang-kadang kan ada yang bisa langsung percaya, ada yang enggak. Cuman balik lagi kita harus hargai pendapat dia. Caranya ngajak itu jangan jadi orang nyebelin, gitu loh. Ngajak jangan orang nyebelin. Jangan jadi orang nyebelin gitu. Maksudnya cara bermainlah cantik sih menurut saya gitu loh ya. Kan semuanya kan plus minus ya, bekerja di kantoran memang ada plusnya tapi juga kan ada minusnya. Mungkin cara meyakinkan pasangan itu tuh adalah dengan ngobrol heart to heart sih gitu. Dulu saya punya leader cucu adik ya, sekarang udah adik gitu ya, Vindi Devi. Lu harusnya kenal deh Son, enggak nggak sih? Vindi Devi, Stefanus Devi ya, Stefanus Devi itu kan lu kan sangat tidak mendukung gitu loh, sangat tidak mendukung gitu loh. Nah sebenarnya setelah diurut-urutin, kenapa sih? Karena gini, pernikahan itu kan, ini gue jadi sesi konsultasi pernikahan gitu. Jadi kan kalau menurut saya kan, ya suami istri itu kan satu ya, dua jadi satu, sudah tidak bisa dipisahkan. Nah, cuman untuk menjalani itu kan, sebenarnya kan tergantung apakah pasangan kita melihat visi yang sama seperti yang kita lihat atau enggak. Contoh, misalnya suami join Prudential karena apa? Karena apa nih? Karena tahu visinya, pengen kasih yang terbaik buat anak, pengen kuliahin anak di luar negeri, pengen ada waktu buat keluarga. Nah, tapi istri belum tentu loh. Istri tahu apa yang suaminya pikirin. Yang istri tahu, lu ngapain jalanin Prudential? Nggak ada jaminan loh. Nah, karena istri punya mindset-nya sendiri, atau pasangan kita punya mindset-nya sendiri, biasanya cekcok di situ. Gitu. Nah, yang harus dilakukan apa sih? Sharing dong, gitu loh. Bahwa si suami, kenapa alasannya dia menjalankan ini, itu untuk apa dan untuk siapa? Kenapa sih? Gitu loh. Nah, ya coba sharingin. Gitu loh. Nah, itu dulu yang si Vindi sama Devi ya. Dulu leader saya seperti itu, teman-teman. Jadi, Vindi join Prudential karena dia pengen kasih yang terbaik buat anaknya, pengen kuliahin anaknya di luar negeri, tapi ternyata suaminya itu tuh nggak tahu apa yang si Vindi pikirin. Gitu loh. Dia berpikiran cewek itu tuh nggak harus keluar gitu loh, ya kan? Udah lu yang bener aja, lu ngapain keluar gitu loh. Nah tapi ternyata Vindi itu berjuang demi itu. Nah solusinya adalah ketika Vindi itu sharingin gitu loh. Vindi tuh sharingin bahwa tujuan aku nih ini loh, aku tuh pengen si Ella anak aku tuh seperti ini, pengen keluar negeri, pengen ada waktu. Nah itu baru mulai mencair gitu loh. Jadi gitu sih sebenarnya. Komunikasi ya Yer. Komunikasi dan satu visi sih. Gitu. Nah, cuman untuk memang untuk pasangan bisa langsung misalnya kepru gitu another thing gitu loh. Tapi itu tuh lain. Jangan expect dia langsung pindah itu. No, jangan. Ya kan? Lakukan step by step. Nomor satu, visinya dulu tuh. Oh, ngerti. Oh, suami gue ternyata begini ya. Mungkin masih yang belum terlalu gimana, tapi it's okay, nggak apa-apa, step by step gitu loh. Yang gitu. Penting ngajaknya jangan nyebelin ya Yer. Iya, ngajaknya jangan nyebelin. Jangan bilang, wah lu salah lu. Jangan. Gitu. Thank you, Yer. Apalagi cewek yang mau ngajakin cowoknya ya, ingat cowok tuh punya ego. Gitu loh. Cowok tuh nggak pengen terlihat rendah gitu loh dibanding cewek gitu loh. Cowok tuh punya ego. Nah itu juga harus hati-hati gitu. Ini hebat nih ya, anak muda nih. Ini sebentar lagi pastor ya. Yer, pertanyaan terakhir Yer. Gila lu. Pertanyaan terakhir. Ya dong. Anak muda, semua udah ada nih. Semua udah ada. Rumah ada, investment ada, istri cakep, anak cakep, dua-duanya ada, uang ada. Apa yang lu cari lagi Yer sebenarnya Yer? Visi lu apa Yer? Tadi seorang leader lu harus punya visi, belief, dan action. Seorang visi Yeri pengen tahu dong Yer, ngapain? Apa mungkin lu pengen punya anak 11 anak biar kayak sepak bola? Atau sebenarnya sih ya sebenarnya kalau kita gini, kalau kita ngomongin balance is the key of life sih menurut gue ya. Balance is the key of life. Dalam arti kita ngejar kekayaan tapi juga jangan kita melupakan hal yang lebih penting dari kekayaan. Oke.
Kalau kita ngomongin materi, Son, gila lu ya. Maksudnya apa ya? Kita masih jauh banget gitu loh. Ya nggak bakal habis dan sebenarnya masih jauh banget gitu loh. Gue tuh pengen tuh setidaknya tuh sekarang tuh bisa 1 M sebulan gitu loh. Gue gini. Menurut gue di Prudential ada 3 titik aman. Ini menurut gue ya. Nomor 1 titik aman jadi AD. Makanya bagi yang teman-teman agent secepatnya jadi AD, bukan jadi AD ya. Tapi gimana caranya bisa jadi AD kalau nggak pernah AD? Nah, titik aman nomor 1 tuh AD. Oke, titik aman nomor 2 jadilah AD abadi. AD abadi versi saya itu adalah AD yang punya 10 AD anak. Oke. Ya. Saya lagi ngejar yang nomor 2 nih, karena saya baru punya 6 ya. Nah, itu aja masih PR ya. Oke, titik aman nomor 3 adalah punya 10 AD abadi. Jadi 10 AD kita udah jadi AD abadi. Nah, jadi dari situ aja, visi itu aja masih jauh gitu loh, ya kan? Nah, jadi ya masih jauh sih kalau untuk masalah ambisi itu masih jauh banget. Nah, tapi semakin kesini tuh ya semakin ngerti lah bahwa hidup saya ini untuk memuliakan nama Tuhan sih, gitu loh. Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggalkan legacy buat anak, gitu. Jadi ya sebelum dipanggil, ibaratnya nih hidup kita tuh full gitu ya. Jangan sampai kita meninggal tuh dalam kondisi full, gitu. Pastikan kita meninggal dalam kondisi kosong, gitu sih. Nah ya cuman ya itu sih udah ngawang-ngawang gitu ya. Cuman ya intinya sih ya kayak gitu sih, gitu loh. Jadi antara kehidupan ya rohani kita dengan arti hidup kita dengan ambisi untuk mengejar materi, ya menurut gua harus imbang lah ya. Gitu. Balance is the key of life ya. Yang terlalu ada kadang-kadang gue bingung ada orang yang mikirnya ya memuliakan nama Tuhan Tuhan terus jadinya tuh malas kerja. Beneran ada loh, gitu loh. Jadi malas kerja gitu loh. Menurut gue itu nggak baik juga ya. Gitu sih. Jadi balance is the key of life adalah moto lu ya, Yer. Thank you banget ya bro. Salah satunya lah ya. Gila lu, luar biasa lu. Tiap tahun berbeda materinya, semakin lama semakin wise lu. Cuma di WA tetap nggak wise sih kalau WA. Kalau WA nggak wise ya. Teman-teman thank you ya Yeri, thank you banget lu Yer, thank you banget. Thank you banget Yeri. Teman-teman bagi ingin share thank you sama Koko Yeri ganteng ini, silakan Almut. Thank you bro Yeri, materinya keren. Thank you kok, sukses selalu. Thank you bro. Sama-sama bro. Luar biasa bro. Thank you. Bro, lu sekali thank you. nanti ngisi sesi leader ya bro. Gila lu. Bulan depan lagi ya. Iya. Itu penting tuh kayaknya. Yer, thank you lu Yer, thank you banget lu Yer. Nanti besok boleh ngejar prestasi dulu tahun ini, gila lu. Lu nggak usah, lu udah diem duduk manis udah dapet duit, nggak usah duduk manisnya cukup. Belum, gila lu. Lu nggak usah, nggak usah. Thank you ya Yer, thank you. Lu mau izin live boleh lu Yer, silakan Yer. Kenapa? Kalau lu mau izin live nggak apa-apa silakan. Oke. Ya udah. Gue live ya. Thank you ya teman-teman ya. Semoga membantu. Ya. Bantu banget Yer. Thank you Yer. God bless ya Yer. Yuk. Bye.